Bab 3181. Mengidentifikasi pelakunya. Di luar gunung, Toya dan Siade sedang menunggu di mobil, merokok dan mengawasi situasi di gunung. Bos, lama sekali, dan tidak ada pergerakan sama sekali. Bagaimana kalau kita mundur sedikit? Pada akhirnya, Siade masih orang biasa, dan pemahamannya tentang Lin Yi masih pada tingkat imajinasinya sendiri. Dia tahu Lin Yi tangguh, tetapi dia selalu percaya bahwa dengan puluhan orang yang bersenjatakan senapan, tidak peduli seberapa terampil Lin Yi, satu kesalahan saja bisa membuatnya terbunuh oleh musuh. Jika kita mundur lebih jauh ke tempat yang benar-benar aman, bahkan jika orang-orang alim berhasil menyusul, kita masih bisa pergi dengan selamat. Toya merenung diam-diam, tidak langsung menjawab. Meskipun dia telah mendengar banyak rumor tentang Lin Yi, datang sendirian ke markas mereka memang hal yang berbahaya. Baiklah, mari kita mundur beberapa puluh meter. Siade sedang menghisap rokok, bersiap untuk mengemudi pulang. Bam bam bam. Pada saat itu, serangkaian suara tembakan terdengar, menegangkan saraf kedua pria itu. Mereka bertukar pandang, menunjukkan ekspresi tegang. Bos, sepertinya mereka sudah mulai berkelahi. Kita akan segera mengetahui apa yang terjadi. Dengan tergesa-gesa, Siade melaju mundur, menciptakan jarak aman. Keduanya mengambil teropong dari mobil dan melihat ke arah puncak gunung yang jauh. Suara tembakan terdengar belasan kali, lalu tiba-tiba berhenti. Tembakan singkat itu membuat mereka bingung, sementara ekspresi mereka menjadi lebih tegang. Bos, mungkinkah orang itu sudah mati? Tidak mungkin, kekuatan tempurnya kuat, membunuhnya tidak akan mudah. Tapi ada puluhan orang di pangkalan itu, bahkan jika dia mampu menghadapi mereka semua, mustahil untuk menyelesaikannya dalam waktu sesingkat itu, kata Siade. Aku punya firasat dia mungkin sudah mati. Sehebat apapun, peluru bisa menghabisinya. Kita lihat saja. Mereka terus memfokuskan teropongnya pada pemandangan pegunungan. Namun tidak lama kemudian, mereka melihat Lin Yi berjalan keluar dari dalam. Melihatnya tidak terluka, mereka saling bertukar pandangan heran. Dia sebenarnya baik-baik saja. Jantung Siade berdebar kencang, dia tidak dapat membayangkan seseorang keluar dengan selamat sambil menenteng puluhan senjata ke arahnya. Apakah negosiasinya berhasil? Tapi bagaimana menjelaskan tembakan itu? Mungkin itu bukan karena tembak menembak mereka, itu karena alasan lain, kata Toya. Ngomong-ngomong, dia sudah keluar sekarang, tugas kita sudah selesai, ayo kita jemput dia. Baiklah. Lin Yi keluar dengan selamat berarti tidak ada lagi bahaya. Tanpa rasa khawatir lagi, Siade melaju menuju Lin Yi. Membawa mobilnya ke arah Lin Yi, membukakan pintu untuknya, Lin Yi berkata, seolah-olah tidak ada hal aneh yang terjadi. Ayo pergi. Pemandangan Lin Yi membuat keduanya sedikit tegang. Karena ada bau samar darah padanya. Terutama di sekitar sudut pakaiannya, ada bercak merah tua, selain noda darah, tidak ada kemungkinan lain. Ketua Tim Lin, apakah semuanya sudah dinegosiasikan? Tanya Toya ragu-ragu. Semuanya berjalan lancar. Terima kasih, Ketua Tim Lin, kami akan mengurus pembersihannya. Wajah Toya menunjukkan keterkejutan saat mendengar kata-kata Lin Yi dan melihat noda darah. Tidak sulit untuk menebak bahwa dia telah terlibat dengan musuh, yang akan secara signifikan mengurangi kekuatan tempur mereka secara keseluruhan, menghadirkan kesempatan langka bagi Toya. Tidak perlu dibersihkan, semuanya sudah diurus, datang saja dan ambil alih lahannya. Hah! Terkejut dengan kata-kata ini, keduanya memperlihatkan ekspresi terkejut. Tidak seorang pun menduga masalahnya akan berakhir seperti ini. Tapi baru kurang dari setengah jam sejak kamu masuk. Berurusan dengan mereka sudah lebih dari cukup. Keduanya langsung terdiam, bulu kuduk merinding. Baru sekarang Siade menyadari imajinasinya terlalu terbatas. Orang seperti dia memiliki kemampuan untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan dia merasa beruntung karena tidak memprovokasi orang seperti itu, atau dialah yang akan mati. Mengetahui apa yang dilakukan Lin Yi di dalam, keduanya tidak berani berbicara banyak dalam perjalanan pulang. Lin Yi mengangkat teleponnya dan menghubungi nomor Xiao Bing. Saudara Lin. Tangani mereka yang sudah kita tangkap dan selidiki organisasinya secara menyeluruh. Rencanakan, lalu singkirkan sisanya, kata Lin Yi. Saya sudah mengurus kelompok alim, kamu urus yang lain. Dipahami. Dan, dalangnya adalah klub banteng darah, selidiki informasi mereka secara menyeluruh sebelum mendarat. Mengerti, Saudara Lin. Setelah menutup telepon dengan Xiao Bing, Lin Yi menutup matanya dan bersantai di kursi belakang. Pelaku sebenarnya telah teridentifikasi. Langkah selanjutnya adalah investigasi terperinci. Xiao Bing dan timnya dapat mengelola ini. Lin Yi tidak perlu khawatir lagi. Sekembalinya, membersihkan bajak laut setempat dan mengawal kapal kargo keluar akan memungkinkannya untuk kembali. Lin Yi menepuk dahinya, menyadari ia telah melupakan sesuatu.
Jika dia meninggalkan satu orang hidup untuk dibawa ke Gardaban, dia tidak perlu mengurus semuanya sendiri. Dia masih harus menghadapi hal ini sekarang. Saat langit mulai gelap, ketiganya beristirahat di dalam mobil selama beberapa jam sebelum berangkat lagi, kembali ke perusahaan keamanan Baisa saat fajar. Hasan cukup terkejut melihat mereka kembali. Menurut pandangannya, menyelesaikan masalah Alim akan memakan waktu setidaknya beberapa hari. Tanpa diduga, mereka kembali dalam semalam, meskipun telah menempuh jarak lebih dari 1.200 km, membuatnya agak tidak percaya. Di mana Gardaban biasanya beroperasi, tanya Lin Yi saat kembali. Pangkalan mereka dekat pelabuhan, mereka sudah lama aktif di sana, kata Siade. Ayo kita pergi sekarang. Aku akan mengurusnya, lalu kembali. Ketua tim Lin, bukankah sebaiknya kau istirahat sebentar, tanya Toya. Untuk apa istirahat? Tidak butuh banyak usaha, kata Lin Yi ringan. Jalan terus, aku ada urusan lain, jangan buang waktu di sini. Kami akan membawa beberapa, kata Toya. Ada lebih banyak orang di pelabuhan, menangani mereka mungkin membuang-buang waktu. Tinggalkan yang biasa saja untuk kami. Baiklah. Setelah merencanakan tindakan selanjutnya, Toya memerintahkan Siade untuk mengumpulkan tenaga. Lin Yi menghubungi Gao Xiaoqiu. Kamu akhirnya menelepon, apakah ada bahaya? Gao Xiaoqiu bertanya dengan tergesa-gesa. Pertanyaan itu, saya baik-baik saja. Situasi di sini sebagian besar sudah tertangani, bagaimana persiapan pengirimannya? Bab 3182. Perencanaan dan pengaturan. Semua dokumen sudah siap. Dalam keadaan normal, kita bisa berlayar hari ini. Kata-kata Gao Xiaoqiu dimaksudkan untuk memberitahu Lin Yi. Jika situasi bajak laut dapat diselesaikan, mereka dapat berangkat kapan saja. Mari kita atur keberangkatannya sekarang. Walaupun masih ada satu kelompok yang belum dibereskan, kapal kargo itu masih butuh waktu untuk sampai di sini, dan saat kapal itu tiba, aku pasti sudah mengurus para bajak laut di sini. Apakah kamu yakin itu baik-baik saja? Ini semua adalah milik kita, berbohong kepadamu tidak akan memberiku keuntungan apapun, jadi untuk apa aku berbohong kepadamu? Bagaimana denganmu? Apakah kamu dalam bahaya sekarang? Jika aku dalam bahaya, apakah aku bisa menghubungimu? Oh, kalau begitu aku akan mengatur agar kapal kargo meninggalkan pelabuhan sekarang seperti yang kau katakan. Ya, lakukan saja apa yang kukatakan. Setelah selesai membicarakan bisnis, Lin Yi tidak mengobrol lebih jauh dengan Gao Xiaoqiu dan langsung menutup telepon. Pada saat yang sama, melihat Lin Yi telah menyelesaikan panggilannya, Toya dan Siade akhirnya berani masuk ke dalam mobil. Ketua tim Lin, kami telah mengatur orang-orang kami, siap berangkat kapan saja. Memeriksa waktu, saat itu sudah lewat pukul 8 pagi, waktu yang tepat untuk berangkat. Ayo pergi. Menerima perintah Lin Yi, Siade memanggil, dan memimpin lebih dari 30 orang menuju pelabuhan. Saat itu, ponsel Lin Yi bergetar beberapa kali. Pesan itu dari Xiao Bing, terutama melaporkan kemajuan operasi. 8 orang yang mereka tangkap semuanya telah ditangani. Mereka juga memulai operasi terhadap 3 organisasi lainnya. Tim yang beranggotakan 7 orang dibagi menjadi 4 kelompok. Xiao Bing bertindak sendiri, mengambil alih penyelidikan masalah yang berkaitan dengan klub banteng darah. Sisanya dipasangkan dua-dua, sehingga mereka dapat saling menjaga selama operasi. Setelah balasan singkat, Lin Yi duduk di mobil, menutup matanya untuk beristirahat dan sekaligus mengingatkan mereka tentang beberapa hal. Tinggal kurang dari setengah bulan lagi sampai mereka mendarat di pulau itu. Dan Blood Bowl Club bukanlah organisasi yang dikenal karena intelijennya. Keempat organisasi yang tereliminasi relatif tidak dikenal secara global dan kemungkinan tidak akan menarik perhatian lebih lanjut setelah misi selesai. Oleh karena itu, informasi ini tidak akan cepat sampai ke telinga mereka. Jari-jari Lin Yi mengetuk-ngetuk kursi belakang secara berirama. Namun dari situasi saat ini, bahkan jika klub banteng darah mengetahui tentang penghancuran keempat organisasi ini, hal itu tidak akan berdampak banyak. Secara logika, setelah menangkap orang, mereka tentu akan menginterogasi mereka untuk mendapatkan informasi. Lalu mereka akan menemukannya dan memusnahkannya. Bahkan jika orang-orang ini terbunuh, klub banteng darah tidak akan curiga, dan itu tidak akan memengaruhi rencana keseluruhan. Karena pemahaman mereka adalah bahwa identitasnya tidak terungkap kepada keempat organisasi kecil ini. Jadi mereka akan merasa percaya diri dan tidak terlalu khawatir. Satu-satunya variabel mungkin adalah apakah ada seseorang yang menawarkan strategi. Orang ini kemungkinan berasal dari organisasi lain, dan kedua belah pihak memiliki hubungan kerjasama. Kemungkinan lainnya adalah penasihat dari Blood Bowl Club. Meskipun organisasi tersebut tidak dikenal karena intelijennya, tidak dapat disangkal mereka memiliki orang-orang yang cakap.
Jika seseorang dengan pikiran cermat memperhatikan jejak apapun, itu mungkin akan menimbulkan beberapa kendala pada rencana tersebut. Namun pada tahap ini, tidak ada jalan kembali. Sekalipun aku tidak dapat mengalahkan mereka semua, mereka harus membayar harganya. Saat tengah merenungkan masalah ini, Lin Yi tiba-tiba mendengar suara peluit uap dan, sambil mendongak, menyadari mereka tidak jauh dari pelabuhan. Melalui jendela mobil, dia bisa melihat dermaga yang ramai penuh orang. Setiap orang bertelanjang dada, hanya mengenakan celana pendek dan sandal jepit. Kebanyakan dari mereka bersenjata, sebagian menenteng senjata di punggung, sebagian lagi di pinggang. Kebanyakan orang sibuk dengan tugasnya, sementara beberapa orang bersantai dan mengobrol. Adegan ini memberi Lin Yi kesan perjalanan kembali ke abad pertengahan. Dermaga itu membentang beberapa ratus meter, tetapi tampak bobrok dan hampir tidak ada bangunan layak. Di mata Lin Yi, beberapa area hampir tidak bisa disebut dermaga, namun kapal masih ditambatkan di sana. Saat mobil-mobil mendekat, semua orang di sekitar dermaga menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan menyaksikan mobil-mobil berhenti di depan mereka. Ketika orang-orang di dalam mobil keluar, kerumunan di dermaga berbisik-bisik di antara mereka sendiri, dengan tatapan waspada di mata mereka. Sebagai pasukan lokal yang terkenal, perusahaan keamanan Baisa sangat terkenal. Kehadiran mereka di sini tentu saja menarik perhatian. Apakah markas mereka di sini? Toya mengangguk, sambil menunjuk ke beberapa rumah putih tak jauh dari sana, orang-orang mereka ada di sana. Ayo pergi. Oke. Kemudian, di bawah pimpinan Toya dan Siade, kelompok itu menyiapkan senjata mereka dan menuju ke rumah-rumah putih yang jaraknya cukup jauh. Sekitar beberapa puluh meter jauhnya, di dalam sebuah rumah putih, duduk seorang pria berpenampilan kasar, kulitnya hitam pekat, seperti arang. Di sampingnya ada dua wanita, keduanya adalah istrinya. Pria ini adalah Men, pemimpin Gardaban. Ketiganya tengah sarapan bersama, sementara kedua istrinya asyik mengobrol tanpa henti, tampak dalam suasana harmonis. Dari perspektif ini, Men dapat dilihat sebagai ahli manajemen waktu. Keluar. Omonganmu yang terus-terusan bikin aku gila, kata Men dengan suara rendah. Suara para wanita itu tiba-tiba berhenti, dan mereka dengan malu-malu membawa piring mereka keluar rumah. Ruangan itu menjadi hening, mendiam-diam menikmati makanannya, tampaknya menikmati momen itu. Bos. Tepat pada saat itu, seorang bawahan, seorang pria kulit hitam, masuk dari luar. Siade membawa orang-orang ke arah kita, dan mereka bersenjata. Lagi. Sambil meletakkan garpunya, Men berkata, kita tidak mencapai kesepakatan kemarin, apakah mereka datang ke sini untuk menimbulkan masalah hari ini? Kemungkinan besar begitu. Berapa banyak orang yang mereka bawa? Men tampak tidak terpengaruh. Sepertinya lebih dari 30. Sepertinya mereka membawa semua orangnya, kata Men, kumpulkan orang-orang kita. Kalau mereka berani bergerak, kita hancurkan mereka semua. Baiklah. Setelah bawahannya pergi, Men berdiri, pergi ke samping untuk berpakaian, dan mengamankan senjatanya di pinggangnya, bersiap untuk putaran negosiasi kedua. Tak lama kemudian, Men mendengar suara-suara dari luar. Melihat melalui jendela, dia melihat lebih dari 30 orang telah dikepung oleh anak buahnya. Menyalakan cerutu, Men berbaring dan menunggu Siade dan yang lainnya masuk. Segera, di bawah kendali bawahannya, Lin Yi dan Toya, bersama yang lainnya, masuk. Tetapi Men menyadari sesuatu yang tidak biasa. Orang yang memimpin bukanlah Toya atau Siade melainkan seorang pria Huaxia. Hal ini mendorong Men untuk menyelidikinya, tidak yakin akan identitasnya. Dia merasakan perasaan gelisah yang aneh. Toya, apakah kamu membawa seseorang untuk bernegosiasi denganku? Bab 3183. Kemenangan tanpa darah. Bukan aku yang ingin bicara. Tuan Lin Yi lah yang ingin bicara denganmu. Tuan Lin Yi. Men agak terkejut, tidak menyangka Huaxia di depannya adalah tokoh utama hari ini. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Ada kapal yang akan berlayar dan akan lewat sini. Aku di sini untuk memberitahu kalian, bukan untuk memikirkan ide-ide yang tidak masuk akal. Oh. Mendengar ini, Men menatap Lin Yi dengan heran. Kamu masih mau ikut campur dalam hal ini? Tentu saja. Lin Yi mengangkat bahu, melirik Toya dan Siade. Saya sudah berbicara dengan mereka, sekarang giliranmu. Hehe. Men mencibir, mereka hanya sekelompok pengecut, aku tidak akan berkompromi dengan mudahnya. Apa yang mendukungmu? Lin Yi berkata sambil tersenyum. Apakah pistol di tanganmu atau organisasi alim yang ada di belakangmu? Anda bahkan tahu tentang organisasi yang mendukung saya. Men menatap Lin Yi dengan hati-hati, menyadari bahwa pria di depannya ini tahu lebih banyak dari yang dibayangkannya. Segalanya mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Apakah menurutmu semua itu penting? Kau di wilayahku, kalau aku mau,
aku bisa membunuhmu dengan satu peluru. Lin Yi terkekeh, kamu bisa menelepon orang-orang alim dan melihat apakah kamu bisa menghubungi mereka. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa, telepon saja, dan Anda akan mengerti. Mata Men bergerak, lalu dia mengeluarkan teleponnya dan menghubungi orang-orang alim. Tetapi setelah beberapa kali mencoba, tidak seorang pun menjawab. Saya tidak bisa menghubungi mereka saat ini. Biarkan aku mengoreksimu, bukan berarti kau tidak bisa menjangkau mereka untuk sementara, tapi kau tidak akan pernah menjangkau mereka lagi, kata Lin Yi. Aku sudah mengirim mereka untuk bertemu Tuhan. Kamu benar-benar. Men terkejut, tetapi dia segera menenangkan diri. Kau pikir aku akan percaya omong kosong seperti itu? Kau pikir kau siapa? Kalau tidak percaya, tanya saja pada mereka berdua, kata Lin Yi sambil menunjuk Toya dan Siade. Perusahaan keamanan Baisa sama kuatnya dengan kalian, dan mereka sudah menyerah membajak kapal barang, apalagi yang masih kalian perjuangkan. Hehe. Men mendengus, sudah kubilang, mereka hanya dua pengecut, bagaimana mereka bisa dibandingkan denganku? Lin Yi menatap Men, aura dingin terbentang. Jadi, kamu tidak berencana untuk setuju? Tentu saja tidak. Men berkata dengan nada datar. Kapal dagang negeri Yan adalah yang paling mudah dibajak, dan mereka tidak berani membalas, mengapa aku harus melewatkan kesempatan ini? Sambil mengibaskan abu rokoknya, Men melanjutkan. Saya sibuk dan tidak punya waktu untuk membicarakan ini denganmu, sekarang pergilah dan jangan buang-buang waktuku. Men sangat menyadari kekuatan perusahaan keamanan Baisa dan tidak akan berbenturan langsung kecuali benar-benar diperlukan. Karena mereka tidak datang ke sini untuk berunding, dia pikir sebaiknya dia membiarkan mereka pergi. Kita tidak bisa pergi jika masalahnya belum terselesaikan. Tapi aku tidak ingin bernegosiasi denganmu lagi. Tanpa peringatan, Lin Yi mengeluarkan pisau bedah dan menekannya ke leher Men, tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba ini membuat garda ban menjadi tegang, masing-masing mengarahkan senjatanya ke arah Lin Yi. Toya dan dua orang lainnya tidak menyerah, malah mencabut senjata mereka dan mengarahkannya ke yang lain. Mendengar kepala terangkat tampak sedikit panik, tidak menyangka Lin Yi akan bertindak langsung. Apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana menurutmu? Tangan Lin Yi tidak goyah, tetap memegang pisau bedah dengan mantap di arteri karotis Men, saat dia berbalik untuk melihat pengawal ban. Kalau aku membunuhnya, kau bisa menjadi pemimpin organisasi ini. Tertarik. Dengan kata-kata itu, bawahan Men saling memandang. Tawaran ini terlalu menggoda untuk ditolak. Bajingan, apakah kalian akan mengkhianatiku? Men berteriak keras. Namun bawahannya tidak menanggapi, malah serius mempertimbangkan usulan tersebut. Lin Yi melirik Toya, yang mendekati Men dan mengarahkan pistol ke kepalanya. Orang-orangmu telah mengkhianatimu, sebaiknya kau ikut dengan kami. Dengan pistol sebagai daya ungkit, Toya menuntun Men perlahan menuju pintu. Anak buahnya, secara bermakna, hanya mengarahkan senjatanya ke arah mereka tanpa ada niat untuk menembak. Saat mereka pergi, Lin Yi memperhatikan salah satu pria botak itu. Kudengar kau adalah wakil pemimpin garda ban. Yang terakhir mengangguk, tidak menyangkalnya. Begitu dia mati, kau akan menjadi kepala pasukan ini. Selamat. Sikap pria botak itu sudah goyah, mendengar kata-kata Lin Yi, kegembiraan berkelebat di hatinya. Setelah bertahun-tahun, hari ini dia akhirnya melihat kesempatannya. Melihat ini, Men terus mengumpat, tetapi sudah terlambat. Garda ban tidak lagi berniat untuk melawan. Perusahaan keamanan Baisa kini terkunci dalam kebuntuan dengan mereka. Jika perkelahian terjadi, tidak ada pihak yang akan selamat tanpa cedera. Lebih baik mengorbankan Men dan menyelamatkan yang lain. Di bawah ancaman Toya, mereka mencapai dermaga. Sementara itu, para pekerja dermaga tercengang, tidak pernah menyangka mereka benar-benar dapat menangkap Men. Ketegangan merasuki dermaga, tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Toya berhenti, dan dari belakang, Siade menendang Men, membuatnya langsung berlutut. Sebuah kapal barang dari negeri Yan akan segera berlayar dari sini. Siapapun yang berani merampoknya, mereka akan berakhir seperti dia. Tanpa ragu, Siade menarik pelapuknya, darah menyembur, dan sebuah lubang peluru muncul di kepala Men. Ia pun jatuh terduduk. Adegan berdarah itu mengejutkan semua orang, sesuai dengan tujuan Lin Yi untuk perjalanan ini. Dengan banyaknya bajak laut di sekitar, mustahil untuk membasmi mereka semua, pencegahan adalah taktiknya, untuk membuat mereka waspada dalam bertindak. Dengan tewasnya Men, sebuah contoh peringatan pun diberikan. Kemungkinan, tidak akan ada seorang pun yang berani menyerang kapal barang lagi. Para pekerja dermaga melangkah mundur, tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mata mereka melotot ketakutan. Jasad Men dilempar ke laut, dan Lin Yi menyaksikannya dalam diam. Dengan demikian, tugas perjalanannya pun selesai.
Saat kapal barang berlayar, mintalah orang untuk mengawalnya guna mencegah adanya pengacau yang tidak bertanggung jawab, kata Lin Yi. Baiklah, baiklah, kami mengerti. Tidak ada yang akan mendekati kapal barang itu. Mengenai masalah garda ban, urus saja sendiri, aku tidak akan ikut campur. Ya. Terima kasih, Ketua Tim Lin, atas bantuannya yang luar biasa. Tidak perlu terima kasih, jawab Lin Yi. Ambilkan aku mobil, aku siap berangkat pulang. Baiklah, kami akan segera menyiapkannya. Menjelang sore, Lin Yi naik mobil kembali ke hotel, bersiap berkemas dan kembali ke Zonghai. Bab 3184. Mari kita selesaikan masalah ini. Perjalanan itu lebih dari 800 km, tetapi Lin Yi berkendara ke sana dalam waktu kurang dari 7 jam. Dengan keterampilan mengemudi Lin Yi, dia bisa menghemat lebih banyak waktu jika kondisi jalan bagus. Saat dia kembali ke hotel, waktu sudah lewat pukul 9 malam. Lin Yi tidak memberitahu Gao Xiaoqiu tentang kepulangannya. Hubungan mereka hanyalah pertemuan kebetulan, dan sekarang tujuannya telah tercapai, tidak perlu lagi mendekatinya. Lin Yi mengelus dagunya, merasa sedikit seperti bajingan. Baiklah, tidak apa-apa. Itu semua perbuatan Qin Han, apa hubungannya dengan aku, Lin Yi? Tetapi tidak lama setelah kembali, dia mendengar ketukan di pintu. Ketika dia membukanya, betapa terkejutnya dia, ternyata itu adalah Gao Xiaoqiu. Qin Han, kamu benar-benar kembali. Melihat Lin Yi berdiri hidup di depannya, Gao Xiaoqiu terkejut sekaligus gembira. Rasanya itu seperti mimpi baginya. Aku juga baru saja tiba, kata Lin Yi sambil tersenyum. Bagaimana kamu tahu aku kembali? Aku memberi tips sedikit pada staf agar mereka mengawasiku, dan seseorang kebetulan mengatakan mereka melihatmu, jadi aku datang. Kata Gao Xiaoqiu sambil menepuk dadanya. Saya benar-benar khawatir selama beberapa hari terakhir ini. Sudah aku bilang tidak apa-apa, tidak perlu khawatir, kata Lin Yi sambil tersenyum. Apakah kapalnya sudah berlayar? Sudah berangkat. Gao Xiaoqiu menatap Lin Yi, apakah kamu yakin semuanya baik-baik saja? Jangan khawatir, tidak apa-apa, kata Lin Yi. Jika semuanya berjalan lancar, kapan kapal kargo dapat mencapai tujuannya? Paling cepat, akan memakan waktu lebih dari setengah bulan, tapi sulit dipastikan. Tergantung kondisi laut. Mengerti. Gao Xiaoqiu mengangguk, merasakan beban berat di hatinya akhirnya mereda. Semua hal ini tampak agak tidak masuk akal bagi siapapun, tetapi entah mengapa dia mempercayai Lin Yi. Dia yakin dia bisa menangani masalah ini. Kapan kamu akan berangkat? Tanya Gao Xiaoqiu. Aku sudah menyelesaikan semuanya di sini dan memesan tiket pesawat untuk besok, siap untuk kembali. Bagaimana denganmu? Aku mungkin harus menunggu beberapa hari lagi untuk melihat bagaimana keadaan kapal kargo. Gao Xiaoqiu mengangkat bahu tak berdaya. Sepertinya aku tidak bisa kembali bersamamu. Meskipun dia berkata demikian, pada kenyataannya, Gao Xiaoqiu sedang menyelidiki Lin Yi. Berharap dia akan tinggal beberapa hari lagi, sehingga mereka bisa kembali bersama. Dan selama beberapa hari waktu luang ini, mereka bisa nongkrong di sini. Mengenai bagaimana mereka akan bersenang-senang dan apa yang akan mereka lakukan, hal itu sudah jelas dengan sendirinya. Dengan kecerdasan Lin Yi, dia secara alami memahami maksud tersiratnya. Tetapi karena tugasnya telah selesai, tidak perlu lagi menghubungi Gao Xiaoqiu. Bagaimanapun, itu semua adalah perbuatan Qin Han, dan dia orang baik. Aku ada urusan di perusahaanku, jadi aku tidak bisa tinggal bersamamu, kata Lin Yi, berpura-pura menyesal. Baiklah kalau begitu, jaga dirimu dan istirahatlah. Terima kasih untuk semuanya kali ini. Jangan khawatir, kata Lin Yi sambil tersenyum, lagi pula, kita sudah sepakat bahwa aku pengawalmu, jadi kamu masih berutang upah kepadaku. Kamu membantu karena kebaikan, bukan karena ingin mendapatkan uang dariku. Tidak apa-apa, jangan pedulikan hal-hal kecil. Gao Xiaoqiu mengangguk, sudah malam, aku tidak akan mengganggumu lagi. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Gao Xiaoqiu pergi dengan sedikit penyesalan. Dia berharap sesuatu akan terjadi pada Lin Yi malam ini, tetapi melihat dia tidak tertarik, dia tidak bisa terlalu bersemangat. Setelah mengantar Gao Xiaoqiu pergi, Lin Yi berbaring di tempat tidur. Sekarang dia dapat memastikan keberangkatan kapal kargo dengan selamat, sesuai dengan praktik sistem yang biasa dilakukan. Asalkan sampai tujuan, fase tugas ini dianggap selesai. Dengan waktu yang tersisa, dia bisa sedikit bersantai. Melihat waktu sudah menunjukkan lewat pukul 11 malam, jika dikurangi selisih waktu sekarang sudah lewat pukul 4 pagi di negeri Yan. Lin Yi mengurungkan niatnya untuk mencari seseorang untuk mengobrol, memainkan beberapa permainan, dan langsung tidur. Keesokan paginya, Lin Yi mengemasi barang-barangnya dan berkendara ke bandara.
Dan 16 jam kemudian, setelah transfer, dia kembali ke Zhonghai, tepat setelah pukul 10 pagi. Setelah turun dari pesawat, Lin Yi pulang lebih dulu. Ayah. Kembali ke rumah, orang pertama yang melihat Lin Yi adalah Nuo kecil. Ji Qingyan sedang berada di sofa sambil bermain dengan ponselnya dan tidak melihat Lin Yi. Mendengar suara Nuo kecil, seluruh keluarga melihat ke arah pintu dan menyambutnya masuk. Keluarga Ji tidak terkejut dengan perjalanan Lin Yi ke luar negeri, jadi mereka bereaksi normal. Hanya Nuo kecil yang terhuyung ke arah Lin Yi, memeluk kakinya, dan kemudian digendong oleh Lin Yi dalam pelukannya. Dalam ingatanku, sepertinya ini pertama kalinya dia mencariku sendirian, kata Lin Yi. Karena kamu tidak sibuk akhir-akhir ini, kamu bermain dengannya di malam hari, jadi dia mencarimu, kata Ji Qingyan lembut. Dia terus mencarimu selama kau pergi. Benar-benar. Lin Yi dengan gembira mencium pipi Little Nuo. Aku harus lebih sering bermain dengannya di masa depan. Begitulah anak-anak, mereka menyukai siapapun yang bermain dengan mereka. Lin Yi mengangguk, semakin menguatkan tekadnya untuk menghabiskan lebih banyak waktu di rumah bersama anak itu. Keluarga itu mengobrol sebentar, Lin Yi menurunkan Little Nuo, pergi ke kamar mandi untuk mandi, berganti pakaian, dan keluarga itu makan siang bersama. Setelah makan, Lin Yi bersiap-siap untuk mengunjungi Liang Jinming di rumah sakit. Namun dia tidak mengatakannya secara langsung, malah mengatakan akan pergi ke lembaga penelitian dan melemparkan bom asap. Karena alasan Li Chuhan, Lin Yi tidak ingin Ji Qingyan terlalu sering muncul di rumah sakit. Meskipun Li Chuhan tidak keberatan dengan gosip itu, Lin Yi tidak ingin dia menanggung terlalu banyak. Ketika dia tiba di bagian rawat inap, dia mendengar suara tawa di dalam bahkan sebelum memasuki bangsal. Liang Jinming dengan gembira bermain permainan papan dengan beberapa model influencer. Saudara Lin. Guru Lin. Melihat Lin Yi masuk, para model influencer berdiri untuk menyambutnya. Liang Jinming duduk bersila di tempat tidur, minggir, dan memberi ruang bagi Lin Yi. Kalian keluarlah sebentar, aku perlu bicara dengan kakak Lin berdua saja. Oke. Guru Lin, Saudara Ming, selamat tinggal. Para model influencer melambaikan tangan kepada keduanya dan pergi. Biarkan saya lihat bagaimana pemulihannya. Liang Jinming mengulurkan tangannya, kain kasa telah dilepas, digantikan dengan plester besar yang dapat bernapas. Lin Yi membuka ujung plester dan melihat lukanya sembuh dengan baik. Penyangganya sudah dilepas, hati-hati saat bergerak, jangan menarik lukanya. Aku sudah mendapatkannya, kata Liang Jinming sambil tertawa riang. Istriku mengawasiku setiap hari. Lin Yi mengangguk, sekarang Liang Jinming hampir pulih, dia tidak khawatir. Bro, apakah kamu benar-benar pergi untuk berurusan dengan perusahaan kurir kali ini? Tanya Liang Jinming. Apa lagi? Apa, kau pikir aku ke sana untuk menggoda? Itu bagus. Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Maksudku, cederaku hampir sembuh, dan ini seharusnya sudah selesai, kata Liang Jinming. Seperti yang kau bilang, kau telah merenggut banyak nyawa. Wajar jika orang mencari masalah untuk membalas dendam. Kalau kau terus membunuh mereka, masalah ini tidak akan pernah berakhir. Bab 3185. Senjata selesai. Lin Yi menatap Liang Jinming sambil tersenyum. Wah, Tuan Liang yang selalu pendendam itu ternyata bisa berkata seperti itu. Sepertinya bukan gayamu. Bro, berhenti menggodaku. Liang Jinming menggaruk kepalanya dan berkata, kurasa itu tidak perlu. Terus seperti ini tidak akan pernah berakhir. Lagi pula, aku tidak terluka parah. Sudahlah, dan kau tidak perlu terlalu memikirkannya. Lin Yi menepuk bahunya dengan tulus. Aku tahu apa yang kau pikirkan, tapi masalah ini melibatkanmu, terutama karena gelang itu, kata Lin Yi. Kalau tidak, baik kau maupun Li Chuhan tidak akan berada dalam bahaya. Mereka mengincarku. Lin Yi mendesah, dengan ekspresi merenung. Aku sudah berada di lingkaran ini sekarang, dan aku tidak bisa keluar. Jangan terlalu dipikirkan. Beberapa hal memang tak terelakkan bagiku, tidak sesederhana yang kau kira. Liang Jinming menggerakkan mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Aku mengerti apapun yang ingin kau katakan. Aku sendiri bisa menangani banyak hal. Liang Jinming menatap Lin Yi dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bro, apakah akan ada hari di mana kamu mati di luar sana? Lin Yi menatap Liang Jinming, terkejut karena dia bisa menanyakan pertanyaan seperti itu. Tentu saja, jawab Lin Yi dengan tenang. Aku telah mendapatkan terlalu banyak, melebihi apa yang bisa kau bayangkan. Itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung satu orang, jadi aku harus memberi lebih. Apakah kamu menyesalinya? Tanya Liang Jinming. Jika kamu diberi kesempatan untuk memilih lagi, apakah kamu masih akan mengambil jalan ini?
Tidak pernah ada seorang pun yang mengajukan pertanyaan ini di hadapan Lin Yi sebelumnya, dan dia terdiam cukup lama. Ya, aku mau, kata Lin Yi. Saya tidak bisa menggunakan sikap saya saat ini untuk mengevaluasi diri saya beberapa tahun yang lalu. Setiap orang punya keinginan dan pemikiran yang berbeda. Kalaupun diberi kesempatan lagi, saya mungkin tetap akan membuat pilihan yang sama. Kalau begitu, aku hanya bisa berdoa untukmu, semoga kamu tetap aman dan sehat. Jangan terlalu dipikirkan. Bagaimana seseorang menjalani hidupnya adalah takdir. Lin Yi menepuk bahu Liang Jinming. Berbahagialah dan jangan terlalu banyak berpikir. Meski tahu itu akan menjadi jawabannya, Liang Jinming masih merasa gelisah di dalam hatinya. Bro, aku tidak punya banyak kemampuan, tapi aku bisa berjanji, kalau kamu meninggal nanti, aku pasti akan memberimu makam yang paling mewah dan pemakaman yang megah, dan mengunjungi makammu setiap perayaan. Enyahlah, kalau aku mati, aku pasti akan berakhir di pemakaman martir, jauh lebih terhormat daripada kalian. Aku juga akan datang mengunjungi makammu. Jaga dirimu dan pulihlah, jangan terus-terusan berpikir untuk mengunjungi makamku. Mencicit. Tepat saat mereka sedang berbicara, pintu kamar rumah sakit terbuka. Qin Han dan Gao Zongyuan masuk dari luar. Sial, kapan kamu kembali, bahkan tidak memberi kabar. Saya baru saja tiba pagi ini, makan sebentar di rumah, lalu mampir. Apakah masalah kapal sudah selesai? Tanya Gao Zongyuan. Menanganinya. Bagaimana kamu bernegosiasi dengan para bajak laut itu? Bagikan beberapa tips dengan kami, kata Gao Zongyuan. Jadi ketika kapal keluarga kami berhadapan dengan bajak laut, kami bisa melakukan hal yang sama. Baiklah, kata Lin Yi. Aku menghajar mereka. Apa pengawal keluargamu sanggup melakukannya? Anggap saja aku tidak bertanya. Tertawa dan bercanda, mereka mengobrol sebentar di kamar rumah sakit, dan Lin Yi berkata, kalian tinggallah bersama Liang tua, aku masih ada urusan lain, harus pergi. Kamu terlalu sibuk, kata Qin Han. Ada waktu malam ini. Mau kembali untuk minum? Mungkin, tunggu teleponku. Baiklah. Setelah meninggalkan kamar rumah sakit, Lin Yi pergi ke departemen rawat inap 8, menghabiskan beberapa waktu bersama Li Chuhan, dan kemudian pergi dengan mobil. Meninggalkan rumah sakit, Lin Yi berkendara ke paviliun Wangjiang. Semua orang sedang menjalankan misi, Xiao Bing tinggal di sini untuk menyelidiki klub banteng darah. Sekarang dia sudah kembali, mereka perlu menghubunginya. Saudara Lin, bagaimana kemajuannya sekarang? Saudara Qiang sudah mengunci targetnya, dan rencananya siap dilaksanakan kapan saja, kata Xiao Bing. Saudari Ying dan Saudara Feng juga telah mengonfirmasi informasi tersebut, dan dalam seminggu kita dapat memusnahkan ketiga organisasi ini sepenuhnya. Lin Yi mengangguk. Dengan kemampuan grup 1, menangani organisasi-organisasi kecil ini seharusnya bukan masalah. Hanya saja tidak akan secepat yang ia bisa, tetapi akan butuh waktu. Ada kabar dari klub banteng darah. Salah satu tim mereka ada di sebuah pulau untuk menjalankan misi. Kita bisa menargetkan mereka terlebih dahulu, kata Xiao Bing. Sumber terpercaya mengatakan Maldi juga muncul di pulau itu, tapi kami belum tahu di mana. Masih ada waktu sebelum kita mendarat di pulau itu, kumpulkan informasi secara perlahan tanpa memberi tahu mereka. Dimengerti, kata Xiao Bing. Ngomong-ngomong, Saudara Lin, gelang yang kamu pesan sudah dikirim. Kemudian, Xiao Bing mengambil kotak beludru hitam dari lemari. Di dalamnya terdapat gelang hitam, dengan logam perak sepanjang 1,5 cm terpasang di tengahnya, dan berlian bertatahkan di sampingnya. Bagian logam perak dan berlian itu dipotong dari gelang yang diberikan sistem. Selain itu, ada nomor seri di situ. N01. ZL. Sambil mengeluarkan gelang itu, Lin Yi membelainya dengan lembut. Nanti kalau semuanya sudah pulang, yuk, kita lihat. Udah lama banget nggak ke sana. Mengerti, kata Xiao Bing. Lin bro, dari lembaga penelitian yang menelepon pagi ini, bilang senjata khusus kita sudah siap. Mereka menyuruh saya untuk memeriksanya. Ayo kita pergi bersama. Ayo pergi. Lin Yi selalu menantikan senjata-senjata itu. Sekarang setelah berhasil dikembangkan, wajar saja jika Anda ingin melihatnya. Keduanya meninggalkan villa dan berkendara ke lembaga penelitian. Mereka bertemu dengan Zhao Chunyan dan Zhang Ziyi. Dengan bimbingan mereka, mereka berempat pergi ke laboratorium bersama. Di salah satu dinding, ada rak bertingkat 2. Lebih dari 20 senjata tertata rapi, semuanya diberi nomor. Selain dari grup 1, ada juga Ning Che, Qiu Yuluo, Tao Cheng, dan Liang Chunxiao. Sebagai tokoh penting di militer, Liang Chunxiao juga menyukai senjata jenis ini, jadi wajar saja jika Anda menghadiahkannya satu kepadanya. Namun yang paling mencolok adalah pedang yang panjangnya sekitar 1 meter. Bilahnya hitam pekat, ujungnya berwarna perak cemerlang.
Duduk diam di rak seperti binatang buas yang bertengger di gunung, memancarkan aura berbahaya. Pedang ini dibuat sebagai replika Mikazuki Munechika. Dalam beberapa pertarungan kelompok Lin Yi, ini adalah senjata yang digunakan. Di sampingnya, terdapat dua belati, dengan bentuk yang agak aneh, lebih panjang dari belati pada umumnya, dirancang untuk menyerang sekaligus bertahan. Bahkan di samping pedang panjang itu, belati-belati itu sulit untuk diabaikan. Saudara Lin, kami juga membuat satu untuk Saudara Zhou. Kita bisa mengantarnya bersama-sama, bisik Xiao Bing. Bab 3186. Rintangan yang tidak bisa dia lewati. Lin Yi berjalan mendekat dengan tenang. Dia melihat bahwa di bawah pedang panjangnya, ada juga pisau lipat hitam. Adegan ketika mereka pertama kali tiba di Brigade Pengawal Pusat masih segar dalam ingatan Lin Yi. Mereka semua adalah pemula, tidak tahu senjata apa yang biasa mereka gunakan. Saat itu, mereka diizinkan memilih senjata dari gudang, dan Zhou Liang memilih pisau lipat yang menyerupai belati. Lin Jiang mengambil pisau lipat itu dan membelainya dengan jari-jarinya. Gelombang sakit hati yang tidak dapat dijelaskan melandanya, sulit untuk ditenangkan untuk waktu yang lama. Dibandingkan dengan Lin Yi, Xiao Bing tampaknya sudah bisa menerima keadaan pada titik ini dan bahkan bisa menghadapi situasi dengan tenang. Bukan karena perasaan mereka satu sama lain dangkal. Karena dia tahu bahwa suatu hari, bahkan mungkin saat dia menginjakkan kaki di pulau itu lagi, dia mungkin akan bertemu dengannya. Namun Xiao Bing mengerti kepedihan hati Lin Yi. Zhou Liang meninggal tepat di depannya, sebuah rintangan yang tidak akan pernah bisa diatasinya seumur hidupnya. Setelah cukup lama tenang, Lin Yi mengembalikan pisau lipat Zhou Liang ke tempat semestinya. Dia kemudian mengambil senjatanya sendiri dan mengayunkannya di udara beberapa kali, pegangannya sangat pas, tidak memerlukan penyesuaian. Selanjutnya, Lin Yi mengambil ketiga senjata itu dan menaruhnya di mobilnya. Sekalipun dibuat khusus menurut sistem, ia tetap perlu mengenalnya. Saat itu, Xiao Bing mengeluarkan pipa baja perak, berdiameter sekitar 2 cm, yang terasa besar di tangannya. Saudara Lin, silakan uji kualitasnya. Baiklah. Lin Yi tidak mengambil pedang panjang itu, sebaliknya, ia menghunus dua belati dan mulai bertarung dengan Xiao Bing. Dentang, dentang, dentang. Suaranya nyaring, bahkan ada percikan api yang berterbangan. Hanya setelah belasan gerakan, pipa baja di tangan Xiao Bing terpotong secara paksa menjadi dua bagian. Di sekitar titik patahan itu terdapat tanda-tanda dengan kedalaman yang bervariasi. Hasilnya tampak mengesankan, kata Xiao Bing. Kamu melakukannya dengan mudah, kalau tidak, mungkin akan hancur dalam 3 gerakan. Baja jenis ini memiliki kandungan karbon yang tinggi, sehingga membuatnya rapuh. Jika kita berada di pulau ini, efeknya tidak akan begitu terasa, kata Lin Yi. Tapi masih tak tertandingi oleh senjata lainnya. Xiao Bing mengangguk, pikirannya selaras dengan Lin Yi. Secara global, senjata yang digunakan kelompok mereka haruslah yang terbaik yang tersedia. Lagi pula, ini baru batch pertama, mereka akan meningkatkannya di masa mendatang. Pada saat itu, Brigade Garda Pusat akan memimpin secara signifikan dalam hal persenjataan. Meningkatkan kemampuan tempur mereka. Baiklah, kita sudah memeriksa barang-barangnya, ayo berangkat, kata Lin Yi. Kita harus mempercepat penyelidikan klub banteng darah, kita tidak bisa menunda sedetik pun. Xiao Bing menatap Lin Yi dengan serius. Kakak Lin, apa kamu khawatir tentang sesuatu? Hanya terlalu banyak berpikir, kata Lin Yi. Kali ini tugasnya gagal, saya khawatir mereka sudah merencanakan gerakan lain, jadi kecepatan sangat penting, kita harus siap meskipun tidak ada tanda-tanda. Dipahami. Meninggalkan ruang senjata, mereka bertemu Zhao Chunyan dan Zhang Ziyi yang menunggu di luar. Direktur Lin, apakah ada modifikasi yang diperlukan untuk senjata yang kita buat, tanya Zhao Chunyan. Secara keseluruhan, tampilannya cukup bagus, saya akan mengujinya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Lin Yi tersenyum pada mereka dan berkata, kalian berdua sudah bekerja keras, luangkan waktu untuk merencanakan acara membangun tim, jalan-jalan, dan bersantai sejenak. Mereka berdua tampak sedikit gelisah. Zhang Ziyi berkata, setelah insiden besar di institut, Direktur Lin tidak menyalahkan kami sudah sangat bersyukur dan tidak berani meminta lebih. Oh, tidak apa-apa, Lin Yi menepuk bahu mereka dan berkata, beberapa hal memang tak terelakkan, lakukan saja yang terbaik. Bersantailah saat dibutuhkan. Jangan berhemat. Kalian berdua bisa memutuskan bagaimana caranya. Baiklah, baiklah, terima kasih, Direktur Lin. Lin Yi selalu jelas dalam memberi penghargaan dan hukuman, tidak pernah menyalahkan secara membabi buta setelah masalah muncul. Itulah sebabnya mengapa mereka yang mengenalnya tetap setia di sisinya sepenuh hati. Apa yang disebut pesona kepribadian adalah persis seperti ini.
Setelah meninggalkan lembaga penelitian, Xiaobing naik taksi kembali, sementara Lin Yi menyetir ke stasiun kurir. Selama dia pergi, Lin Yi mempelajari banyak informasi melalui media sosial. Yang paling penting adalah outlet baru yang dibuka Su Wen telah dibersihkan, dan banyak perangkat dipindahkan. Meski belum dibuka secara resmi, mereka sudah mulai memproses pengiriman, hanya saja volumenya rendah. Setelah mereka berpisah, Lin Yi melaju ke stasiun kurir. Stasiun kurir baru itu lebih besar dibandingkan gabungan dua stasiun lainnya. Tanda baru itu lebih megah dan memancarkan sedikit kecanggihan. Mungkin di seluruh Zonghai, tidak banyak yang lebih besar dari ini. Setelah memarkir mobilnya, Su Wen masuk ke dalam sambil berbicara dengan seorang pekerja, tampaknya membahas saran-saran perbaikan. Selamat, bisnis Anda semakin berkembang. Mendengar suara Lin Yi, Su Wen berbalik, langsung tersenyum. Kapan kamu kembali? Saya kembali pagi ini, melihat postingan Anda, dan berpikir untuk datang melihatnya. Kamu benar-benar tahu cara menghindari masa-masa sibuk, beberapa hari terakhir ini sangat sibuk, dan kamu tidak ada di sini. Saya kebanyakan menangani urusan pribadi, pemotongan gaji seperti biasa. Bisakah Anda mulai bekerja normal besok? Tentu saja, gaji beberapa hari sudah dipotong, tidak bisa ditunda lagi. Jika kamu bangkrut, maka kita akan benar-benar dalam masalah. Su Wen berkata, duduklah sebentar. Saya akan melanjutkan membahas renovasi. Baiklah, lanjutkan. Lin Yi duduk di samping, mengamati toko itu. Segala sesuatunya tampak bersih dan teratur, banyak perangkat tersusun rapi, meskipun Lin Yi tahu itu hanya sementara. Setelah resmi dibuka, mungkin akan menjadi kacau dalam waktu kurang dari seminggu. Su Wen sedang berbicara dengan master renovasi tentang iklan papan KT, berencana untuk mencetak beberapa aturan agar tampak lebih formal. Melihat ekspresi bersemangat Su Wen, Lin Yi menduga bahwa Wang Guodong tidak mencarinya lagi. Dia siap memulai babak baru dalam hidupnya. Setelah berdiskusi selama lebih dari 10 menit, rencana mereka pun final. Setelah mengantar kepala renovasi, Su Wen mendatangi Lin Yi. Bagaimana perasaanmu? Pasti menyenangkan, kan? Memang bagus, hanya saja agak terlalu bersih, terasa asing. Baru saja dibuka, para eksekutif regional mungkin akan segera memeriksa, harus menjaga penampilan selama beberapa hari. Lin Yi mengangguk, sudah menentukan tanggal. Dibuka besok. Sambil merapikan rambutnya, Su Wen berkata, papan KT akan dikirim besok pagi dan akan siap sebelum pembukaan pukul 10 pagi, tidak akan menunda apapun. Baiklah, aku akan memberimu angpau besar besok. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Su Wen berkata sambil tersenyum. Kamu ada waktu malam ini. Aku akan mentraktirmu makan malam, atau datang ke rumahku, aku akan memasak. Bab 3187. Aku jauh lebih beruntung daripada yang lain. Hari ini mungkin tidak berhasil, aku ada rencana di malam hari, kata Lin Yi sambil mengangkat bahu. Kamu benar-benar sibuk. Aku sedang makan malam dengan seorang pria, jangan salah paham. Jangan khawatir, aku tidak sebegitu piciknya soal dengan siapa kamu makan malam, kata Su Wen sambil tersenyum. Itulah mengapa wanita seusiamu begitu disenangi. Hanya kamu yang akan berkata seperti itu. Lin Yi berdiri sambil tersenyum, ada yang bisa saya bantu di toko. Mau saya bantu potong pita beberapa selebritas? Tidak perlu, itu hanya kantor pos kecil. Membawa selebritis sama saja dengan membesar-besarkan masalah, bantah Su Wen. Tapi ada sesuatu yang aku perlukan pendapatmu. Teruskan. Saya sudah menghubungi beberapa orang dan berencana membeli kembang api, tapi saya khawatir pihak berwenang tidak mengizinkannya. Kalau tidak berhasil, saya akan membeli beberapa konfeti popper. Tinggal dipelintir, kembang apinya akan mengeluarkan pita. Mohon sarannya. Gunakan kembang api, ini hari pembukaan, jadi harus sedikit meriah, kata Lin Yi. Jika ada yang menyusahkanmu, aku akan mengatasinya. Aku juga berpikir begitu, tapi apakah akan butuh banyak uang untuk membeli souvenir? Ini bukan tentang bantuan, hanya masalah memberitahu, kata Lin Yi. Tidak perlu terlalu dipikirkan, jalani saja seperti biasa. Mungkin tidak akan ada yang peduli. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Baiklah. Keduanya mengobrol sebentar di kantor kurir, lalu melanjutkan urusan mereka masing-masing. Lin Yi membeli beberapa makanan ringan untuk dimakan bersama minuman dan menuju ke rumah sakit. Dia juga membeli beberapa barang untuk dokter dan perawat yang bertugas. Dalam hal menjaga hubungan, Lin Yi selalu sangat bijaksana. Selain itu, Lin Yi juga memanggil Li Chuan untuk makan bersama sebagai camilan larut malam. Saat dia tiba di bangsal, mereka bertiga sudah minum. Kamu akhirnya sampai, kami sudah menunggumu. Qin Han menyapanya, memberi ruang untuk Lin Yi,
dan mereka berempat mulai minum sambil mengobrol dengan gembira. Setelah sibuk sekian lama, jarang bagi Lin Yi untuk bersantai seperti ini. Dia tidak perlu memikirkan apapun, hanya menikmati makanan dan minuman. Li Chuan masih bisa menahan minumannya dengan cukup baik tetapi hanya minum 1 gelas karena dia harus bekerja pada shift malam. Setelah pukul 11, Li Chuan membisikkan pengingat di telinga Lin Yi bahwa sudah waktunya bagi Liang Jinming untuk beristirahat. Kelompok itu kemudian pindah ke bangsal kosong tanpa pasien. Li Chuan ada sesuatu yang harus diurus, jadi dia pergi lebih awal. Ketiganya minum hingga dini hari, mengakhiri sesi minum mereka dalam keadaan linglung. Biasanya, setelah minum, mereka akan mencari hotel untuk menginap, tetapi karena mereka berada di rumah sakit, mereka hanya tidur di bangsal. Dering-dering-dering. Dalam keadaan linglung, Lin Yi mendengar teleponnya berdering. Dia membuka matanya dan melihat hari sudah siang, dan panggilan itu dari Suen. Dia memeriksa waktu, saat itu baru lewat pukul 5. Mengapa menelepon sepagi ini? Sambil bergumam, Lin Yi menjawab panggilan itu. Kamu di mana? Ada sesuatu yang terjadi di toko, tokonya dirusak. Kamu harus datang. Kata-kata Suen langsung menyadarkan Lin Yi. Tunggu aku sedang dalam perjalanan. Setelah menutup telepon, Lin Yi bangkit, berpakaian, dan melaju ke stasiun kurir. Kaca depan toko pecah, dan ada banyak puing konstruksi di pintu masuk. Dibandingkan dengan terakhir kali, situasinya sedikit lebih baik. Yang perlu dilakukan hanyalah mengganti kaca dan membersihkan serpihan. Namun karena hari ini merupakan hari pembukaan, kejadian seperti tadi malam sungguh mencurigakan. Ketika Lin Yi tiba, Suen sedang bernegosiasi dengan 2 petugas polisi. Melihat Lin Yi datang, polisi menawarkan jabat tangan sebagai salam. Apakah kamu menemukan petunjuk? Tidak ada apa-apa di tempat kejadian, kami perlu memeriksa pengawasan, kata petugas itu. Tetapi apakah kameranya berfungsi adalah masalah lain, bukan? Terakhir kali sesuatu terjadi, kamera di sekitarnya tidak menangkap apapun karena tidak berfungsi. Kalau pelakunya tidak terekam kamera, mereka tidak akan tahu siapa pelakunya. Kali ini kamu salah. Setelah kejadian terakhir, kami memasang kamera baru. Kali ini kami pasti akan menemukan para pembuat onar, kata petugas itu sambil tersenyum. Tapi kami sangat curiga itu adalah pesaing, karena pembukaan toko Anda pasti akan menghilangkan bisnis mereka. Itu tentu saja mungkin, maaf merepotkanmu dengan ini. Jangan khawatir. Lin Yi tidak bertindak melampaui batas, karena polisi berkata mereka bisa menanganinya, jadi dia tidak perlu campur tangan. Setelah beberapa patah kata, polisi pergi. Namun Lin Yi punya kemungkinan lain dalam pikirannya. Seseorang yang selama ini dia waspadai. Wang Guodong. Adapun kemungkinan mana yang benar, itu tergantung pada hasil investigasi. Suen berjongkok di tanah, tampak sedih. Lin Yi memahami perasaannya. Sebagai orang biasa, Suen tidak memiliki aspirasi besar, hanya ingin hidup damai. Namun kehidupan seringkali mempunyai rencana lain, selalu menyiram harapannya dengan air dingin di puncak optimismenya. Bagi Lin Yi, ini merupakan cara hidup untuk mengujinya, belum tentu hal buruk, dia mungkin akan bangkit lebih tinggi dan lebih tinggi di masa depan. Namun, Lin Yi, setelah mengalaminya, memahami prinsip-prinsip ini. Suen mungkin tidak melihatnya seperti ini, jika tidak, ia tidak akan berada di tempatnya sekarang. Lin Yi tidak mengganggunya tetapi menghubungi orang-orang terkait untuk membereskan kekacauan itu. Sekitar setengah jam kemudian, petugas kebersihan tiba, bersama dengan truk sampah untuk membersihkan puing-puing dari pintu masuk. Kenapa wajahnya muram? Nanti akan segera dibersihkan, dan seharusnya tidak menunda pembukaan. Apa aku cuma kurang beruntung? Atau mungkin aku memang tidak cocok untuk berbisnis, kenapa hal-hal seperti ini terus terjadi padaku? Itu wajar saja, artinya bisnismu berjalan lancar dan ada yang iri. Tidak ada yang selalu berjalan mulus. Tapi aku hanya menjalankan kantor kurir, tanpa ambisi besar. Kenapa masalah selalu menghampiriku? Kamu tidak menyadari betapa beruntungnya kamu. Orang yang benar-benar tidak ambisius adalah mereka yang hanya menjalani pekerjaan tanpa tujuan, kata Lin Yi. Bayangkan diri Anda sendiri, dari 1 stasiun kurir, Anda berkembang menjadi 2, dan sekarang Anda telah mengubah mereka menjadi stasiun kurir terbesar di Zhonghai dalam waktu yang singkat. Itu margin pertumbuhan yang luar biasa, kata Lin Yi. Ini adalah jalan menuju pertumbuhan, harga yang tak terelakkan yang harus Anda bayar. Benar-benar. Dunia ini seimbang, dengan sebab dan akibat yang tak terlihat. Perjalanan mulus yang terus-menerus tidak akan menunjukkan kemampuanmu, hanya saja kamu beruntung ada orang lain yang menanggung kesulitan untukmu. Benar. Suen terkekeh getir, setidaknya aku punya kamu di sisiku untuk membantuku. Aku lebih beruntung daripada sebagian orang, dan lebih sedikit daripada yang lain.
Aku sudah lebih beruntung daripada kebanyakan orang. Bab 3188. Tersangka ditemukan. Lin Yi berkata, bantu beres-beres, masih pagi, mungkin kita bisa memanfaatkan kesempatan. Itu tidak mungkin, kata Su Wen. Sampahnya bisa dibersihkan, tapi gelasnya belum siap, paling cepat besok. Saya pesan kaca khusus, sebentar lagi akan dikirim. Setelah dipasang, seharusnya tidak ada masalah, kata Lin Yi. Segala sesuatu yang lain di toko seharusnya baik-baik saja, kan? Su Wen menggelengkan kepalanya, hanya kacanya yang pecah, dan ada sampah di pintu masuk. Lebih baik daripada sebelumnya. Maka itu tidak akan menunda pembukaan. Sekitar 1 jam kemudian, sampah di pintu masuk dibersihkan, dan tampak jauh lebih bersih. Meskipun kaca pintu utama pecah, membiarkannya terbuka tidak menimbulkan banyak dampak, hanya saja tidak terlalu bagus. Sebagai seorang ateis, hal-hal ini tidak mengganggu Lin Yi. Jika tidak, usaha individu tidak akan berarti, karena seseorang hanya akan berdoa setiap hari. Sekitar pukul 8 pagi, kurir tiba di lokasi satu demi satu. Melihat pintu dihancurkan membuat mereka terkejut. Namun Su Wen tidak mengatakan yang sebenarnya, hanya mengatakan itu terjadi karena pemasangan yang tidak tepat dan kacanya pecah. Yang lainnya tidak banyak berpikir dan mulai bekerja satu demi satu. Untuk lokasi tersebut, pembukaan tersebut tidak memiliki banyak makna seremonial. Anda hanya perlu menurunkan kain merah dari papan nama dan menyalakan beberapa petasan, dan itu dianggap terbuka. Su Wen akan mengatur makan malam di malam hari, menandai berakhirnya upacara pembukaan. Saat berangkat kerja, Lin Yi menerima telepon dari polisi. Apakah kamu menemukan mereka? Ada masalah, beberapa kamera pengawas yang baru dipasang rusak. Lin Yi merasa tak berdaya, kualitas macam apa ini, rusak hanya dalam beberapa hari. Kualitasnya bukan buruk, tapi seseorang sengaja menyabotase mereka. Insiden ini sudah direncanakan, dan tersangka sangat profesional. Polisi pun merasa tak berdaya dan berkata dengan serius, tapi jangan khawatir, kami pasti akan menemukan mereka. Kita tidak boleh membiarkan hal jahat seperti itu terulang kembali. Kalian urus saja urusan lain, aku akan urus sendiri. Hah? Kau tidak butuh bantuan kami? Tidak, aku bisa mengatasinya sendiri. Setelah selesai menelepon, Lin Yi menelepon Xiao Bing. Saudara Lin. Xiao Bing menjawab dengan lesu, jelas belum sepenuhnya bangun. Ada sesuatu yang terjadi di toko, ketika kamu bangun, cari tahu siapa pelakunya. Saat Lin Yi pergi, dia telah menyuruh Xiao Bing untuk memasang kamera di dekatnya untuk mencegah hal ini terjadi. Meskipun Wang Buodong tampak paling mencurigakan, seperti kata polisi, pesaing adalah saingan. Dengan dibukanya toko sebesar ini oleh Su Wen, kecemburuan pun tak terelakkan, jadi mereka mungkin ikut bertanggung jawab juga. Namun siapa sebenarnya orang itu, perlu penyelidikan yang cermat. Aku sudah cukup tidur, Xiao Bing menguap dan berkata. Tempat tidurmu sangat nyaman, aku mungkin ingin membawanya. Ambil saja apapun yang kau suka, kata Lin Yi. Pokoknya, kamu urus sendiri, cari saja orangnya secepatnya. Setelah menutup telepon pada Xiao Bing, Lin Yi mulai bekerja. Pukul 10 pagi, waktu buka yang dipilih Su Wen pun tiba. Lin Yi, yang bertubuh tinggi, melompat untuk menarik turun kain merah dari papan nama, sementara Sun Qiang menyalakan petasan. Pekerja sanitasi itu menyaksikan tanah tertutup puing-puing, wajahnya muram, dipenuhi kebencian. Lin Yi dengan riang menyerahkan amplop senilai 500 yuan, yang membuatnya cukup puas untuk membersihkan puing-puing itu. Kamu perhatian sekali, aku hampir lupa soal ini, Su Wen memegang dahinya, aku akan mentransfer uangnya kepadamu. Tidak masalah. Lin Yi merogoh sakunya dan menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Su Wen. Selamat atas pembukaannya. Su Wen menatap amplop berat itu, lalu menatap Lin Yi. 20.000. Salah, seharusnya 18.888. Kamu sudah bekerja di sini begitu lama, sepertinya kamu belum mendapatkan penghasilan sebanyak ini. Ekspresi Su Wen tenang, menebak dari petunjuk halus bahwa Lin Yi lebih kaya dari yang dibayangkannya. Uang bukanlah hal yang penting adalah berteman, kata Lin Yi dengan gembira. Bosnya sangat tampan, sangat enak dipandang. Karena enak dipandang, jangan lagi mengantar kurir, tetaplah di sini dan bantu aku memindai. Tidak masalah. Sebelumnya Lin Yi tidak akan melakukan ini karena tugas sistem perlu dipicu selama bekerja. Sekarang berbeda, tugas tahap ini telah selesai, hadiah tersedia setelah kargo mencapai pelabuhan. Jadi tidak masalah apa yang dia lakukan, tinggal di toko lebih santai, bebas melakukan apa yang dia suka. Ditambah lagi, sang bos, meskipun sudah tua, masih tetap menarik dan memanjakan mata saat senggang. Setelah memindai, Su Wen membagikan paket Lin Yi.
Kurir lainnya pergi satu demi satu, meninggalkan keduanya untuk mengelola panggilan dan menangani pengiriman pelanggan. Su Wen menangani sebagian besar tugas, Lin Yi hanya membantu. Dering dering dering. Ponsel Lin Yi berdering, Xiao Bing yang menelepon. Lin bro, aku menemukan rekaman CCTV-nya. 3 orang di dalam truk kecil memecahkan kaca dan membuang banyak tanah di pintu masuk. Saat Xiao Bing berbicara, Lin Yi dapat mendengar dia menyeruput mie. Bisakah Anda melihat wajah para tersangka? Mereka tertutup rapat, jadi tidak bisa melihat penampilan mereka, kata Xiao Bing. Tapi plat nomor mereka terbuka, ini petunjuk. Dengan sistem pengawasan jalan lain, seharusnya tidak sulit menemukan mereka. Karena ini tidak sulit, selesaikan ini dulu, baru fokus pada masalah klub banteng darah. Mengerti. Dengan makanan di mulutnya, Xiao Bing menjawab dengan tidak jelas. Sepanjang hari, Lin Yi hampir tidak melakukan pekerjaan nyata, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk bermain game. Su Wen tidak keberatan, asalkan dia bahagia. Selain itu, Lin Yi memeriksa kapal kargo, yang melewati daerah berbahaya dan sedang menuju tujuannya. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ditambah lagi, dengan pengawasan perusahaan keamanan Baisa, seharusnya tidak ada masalah. Hanya perlu menunggu, meskipun tiba sebelum mencapai pulau itu mustahil. Sekitar pukul 6 sore, truk pickup tiba, menandai berakhirnya pekerjaan hari itu. Karena hari itu adalah hari pembukaan, Su Wen mengatur makan malam perayaan, dan mereka minum bersama dengan gembira. Su Wen, yang sedikit mabuk, dipulangkan oleh Lin Yi. Dering dering dering. Dalam perjalanan pulang, Lin Yi menerima telepon lagi dari Xiao Bing. Saudara Lin, kami menemukan mereka, kata Xiao Bing. Para tersangka sedang minum-minum di bar. Haruskah saya menangkap mereka dan mengirim mereka kepada Anda? Tidak perlu, berikan saja alamatnya, aku akan ke sana. Aku ingin pergi bersamamu, aku terkurung seharian. Baiklah, tunggu aku di rumah, aku akan datang menemuimu. Oke, muah, sayang kamu, Lin bro. Bab 3189. Tahukah Anda siapa saya? Zhong Hai, OG Bar. OG Bar tidak benar-benar kelas atas, di antara semua bar, ia hanya bisa dianggap kelas menengah. Di seluruh jalan bar itu, tidak ada yang istimewa, tidak jauh berbeda dengan bar lainnya. Kadang-kadang ia melewati batas, menjadi tuan rumah beberapa acara kecil, dan bisnisnya cukup baik. Namun yang tidak kekurangan di Zhong Hai adalah manusia, khususnya para pemuda dan pemudi yang berada di bawah tekanan yang sangat hebat, sedemikian rupa sehingga bar-bar besar maupun kecil di sini penuh sesak setiap hari, suara-suara yang bising berubah menjadi jeritan tengah malam. Di sudut bar, 3 orang sedang duduk. Meja itu dipenuhi piring bir dan buah, dan salah satunya adalah Wang Guodong. Kaku, Kakma, terima kasih banyak untuk tadi malam. Kalau aku pergi sendiri, pasti ada sesuatu yang terjadi. Aku bersulang untuk kalian berdua. Yang berhadapan dengan Wang Guodong adalah 2 sosok yang mencurigakan. Yang satu botak dan penuh tato, bersandar di kursi sambil memegang rokok, tenang seperti biasa. Namanya Udahai, yang satunya lagi Maya Ding, dan sejak mereka lulus SMP, mereka berdua tidak lagi bersekolah dan bergaul dengan masyarakat sejak saat itu. Beberapa tahun lalu, mereka mengenal pemilik OG Bar, yang membawa mereka ke tempat itu untuk mengawasi, dan mereka pun menjadi cukup terkenal di sekitar sini. Keduanya mengangkat gelas mereka dan bersulang dengan gelas Wang Guodong. Ini hanya soal kurangnya pengalaman. Yang terpenting dari hal semacam ini adalah memeriksa pengawasan, kalau tertangkap kamera, pasti tamat, kata Udahai. Lain kali jadilah lebih pintar, jangan bertindak gegabah. Mengerti, saudara Wu? Menurutku kamu terlalu pengecut. Kalau kamu mengalami hal seperti ini, ngapain harus ke pengadilan? Maya Ding berkata, cari mantan istrimu, dekati dia dan tampar dia 2 kali, suruh dia tanda tangan perjanjian itu, aku rasa dia tidak akan berani melawan. Tidak seperti sebelumnya, jika dia melaporkannya ke polisi, saya harus masuk, kata Wang Guodong. Disitulah Anda kurang pengalaman, pasangan, tindakan Anda paling-paling hanya kekerasan dalam rumah tangga, yang merupakan kasus perdata, bukan pidana, paling-paling hanya beberapa hari penahanan dan selesai, kata Maya Ding. Kalau aku akan memukulnya lagi saat aku keluar, sampai dia tidak berani menelepon polisi. Pendekatanmu terlalu biadab, dan memukul wanita bukanlah suatu keahlian, tidak perlu tindakan seperti itu, kata Udahai. Menurut saya, kondisi saat ini baik-baik saja, dia ayam yang bertelur, jangan dibuat kaku dengan dia. Wang Guodong menatap Udahai, aku tidak begitu mengerti maksudmu. Perjanjian perceraian sudah ditandatangani, mendapatkan kembali rumah darinya tidak mungkin lagi, tetapi Anda masih bisa meminta uang saku, kata Udahai. Dengan dibukanya kantor pos sebesar itu, meminta uang saku 10.000 per bulan bisa dianggap wajar.
Mendengarkan kata-kata Wu Dahai membuat mata Wang Buodong berbinar. Kakak Wu, idemu bagus sekali, kalau dia tidak memberiku uang, aku akan duduk saja di toko dan melihatnya bekerja. Itulah maksudku, kalau dia menelepon polisi, kamu tinggal bilang kamu ke sini untuk mengirim kurir, polisi tidak akan berbuat banyak, paling-paling hanya memberi edukasi secara lisan, kata Wu Dahai. Kalau dia masih tidak mau, pakai cara yang kemarin lagi, ganggu pengawasan di sekitar, lalu hancurkan tokonya, lihat apa yang akan dia lakukan. Keren, keren, ide ini hebat, saya akan melakukannya ke depannya. Wang Buodong memegang bir, menuangkan secangkir untuk masing-masing dari mereka berdua. Saudara Wu, Saudara Ma, mari kita minum lagi, hari ini kita tidak pulang dalam keadaan sadar, aku akan mandi nanti, mari kita bersenang-senang. Semuanya baik, semuanya baik. Ketiganya mengangkat gelas dan meminumnya sekaligus, tepat saat itu, terjadi keributan di pintu masuk. Ketiganya melihat ke arah pintu masuk. Ekspresi Wu Dahai dan Ma Yading berubah. Ada apa? Kok Tuan Lin sendiri yang bawa gadis-gadis itu? Lin Yi memiliki banyak reputasi di jalan bar. Namun banyak yang tahu, setiap kali datang ke sini, Lin Yi selalu bersama Qin Han dan yang lainnya, tanpa diduga kali ini dia sendirian di sini. Wang Buodong agak tercengang, tidak tahu siapa yang mereka sebut sebagai Master Lin. Tetapi dia mengenali identitas Lin Yi, kurir di toko Suen. Tepat ketika aku kebingungan tidak menemukanmu, kau malah datang sendiri. Biasanya, Wang Buodong tidak akan menyerang Lin Yi, karena dia mungkin tidak dapat mengalahkannya. Tapi sekarang berbeda, Wu Dahai dan Ma Yading ada di sisinya. Jika dia ingin memberinya pelajaran, itu hanya masalah waktu saja. Memikirkan hal ini, Wang Buodong berdiri dan berjalan menuju Lin Yi. Sementara itu, musik di bar berhenti, mata semua orang terfokus pada Lin Yi. Juga melirik ke arah Wang Buodong yang mendekatinya. Nak, berani banget ya, berani datang ke bar, apa uang di sakumu cukup untuk beli sepiring buah? Menghadapi Wang Buodong yang arogan, Lin Yi tersenyum. Aku hanya mencarimu, tidak menyangka kau akan datang sendiri. Mengapa kamu mencariku? Pintu toko itu, kamu hancurkan, kan, dan buang banyak tanah juga, harus kuakui kamu tidak kekurangan nyali. Wajah Wang Buodong berubah, tetapi segera kembali tenang. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kami punya rekaman pengawasan, jadi berhentilah berpura-pura. Lin Yi memiringkan kepalanya, menatap meja tempat Wang Buodong duduk, dan menunjuk ke arah Wu Dahai dan Ma Yading. Kalian berdua seharusnya menjadi kaki tangan, kan? Keduanya menggigil, ketakutan, jiwa mereka hampir melayang. Diberi nama oleh Master Lin bukanlah hal yang baik. Dengan gemetar ketakutan, keduanya berdiri dari kursi, kaki mereka lemas, hampir terpental ke tanah. Jangan bicara omong kosong, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Karena pengawasannya dirusak, Wang Buodong yakin dia tidak akan tertangkap. Dia hanya bisa dicurigai, tidak ada bukti konkret. Selama dia menolak mengakuinya, dia tidak akan terganggu. Jangan ngaku ya, kami punya videonya. Xiao Bing mengeluarkan telepon, memutar rekaman video. Melihat isinya, wajah Wang Buodong berubah. Tetapi pada titik ini, mencoba berdebat tidak ada artinya. Menoleh ke belakang, melihat Wu Dahai dan Ma Yading datang ke arahnya, Wang Buodong merasa percaya diri. Memangnya kenapa kalau kita yang melakukannya? Kamu cuma kurir, percayalah, aku nggak akan membiarkanmu pergi. Maksudmu dua pecundang itu? Lin Yi melirik Wu Dahai dan Ma Yading dan berkata, Kakak Wu, Kakak Ma, dia bilang kalian pecundang, jangan biarkan dia keluar hari ini. Anda bertanya kepada mereka apakah mereka berani. Wang Buodong melirik ke samping, melihat keduanya pucat, tidak berani bernapas berat, menyadari ada yang tidak beres. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Lin Yi. Kami mengawasi tempat itu, jawab Wu Dahai. Tahu siapa aku? Ya, aku tahu kau Master Lin. Senang mendengarnya, minggirlah, aku akan mengurus kalian berdua nanti. Ya. Keduanya tidak berani membantah, berjongkok di tanah, malah berguling menjauh. Bab 3190. Berapa lama lagi Anda bisa bekerja di sini? Melihat keduanya berguling menjauh seperti biasa, kaki Wang Buodong menjadi lemas. Dia tidak dapat mengerti mengapa ini terjadi. Dia jelas hanya seorang kurir. Mengapa Wu Dahai dan Ma Yadong begitu takut padanya? Beri jalan. Pada saat yang menegangkan itu, sebuah suara terdengar dari luar kerumunan. Para penonton otomatis bubar. Seorang pria parubaya dengan tato di seluruh lengannya masuk dari luar. Nama pria itu adalah Liu Lei, pemilik bar ini. Melihat Lin Yi berdiri di sana, dia langsung tersenyum. Guru Lin, ada apa sampai Anda datang langsung ke sini? Ada orang bodoh di sini, aku datang hanya untuk menghadapinya.
Liu Lei melirik Yan Wang Buodong, bajingan ini. Dan kalian berdua yang seharusnya mengawasi tempat ini. Liu Lei menoleh ke arah Wu Dahai dan Ma Yadong yang telah berguling ke samping. Tanpa sepatah kata pun, Liu Lei maju dan menamparkan mereka masing-masing. Kau mencari kematian. Beraninya kau mengganggu Tuan Lin. Keduanya terlalu takut untuk melawan, hampir mengompol karena takut. Saudara Lei, kami benar-benar tidak tahu anjing ini berencana untuk mengacaukan Tuan Lin, kalau tidak, bahkan dengan 100 nyali, kami tidak akan berani. Wu Dahai menunjuk Wang Buodong. Dia menemukan kami dan memberi kami 2.000 yuan, kalau tidak, siapa yang akan membantunya? Aku tidak bisa menyelamatkanmu, tunggu saja Tuan Lin mengurusmu. Lin Yi melambaikan tangannya, bawa mereka pergi, lagi pula, mereka orang-orangmu, aku tidak akan mempermasalahkan ini. Liu Lei sangat gembira, karena berhasil mendapatkan muka dari Master Lin yang terkenal dan dapat dibanggakan untuk sementara waktu. Wang Buodong terhimpit di tengah kerumunan, kakinya lemas dan wajahnya pucat. Dia masih tidak mengerti mengapa kurir ini memiliki pengaruh sebesar itu. Semua orang memanggilnya Master Lin. Siapakah kamu sebenarnya? Lin Yi terkekeh, katakan padanya siapa aku. Biar ku beritahu, yang berdiri di hadapanmu adalah Master Lin dari Zonghai, Bos Zonghai. Sekarang kau tahu siapa dia, kan? Bos Zonghai. Tapi dia hanya seorang kurir. Apa salahnya jadi kurir? Hobi terbesar Tuan Lin adalah menikmati hidup, beliau bahkan pernah jadi petugas pemadam kebakaran, kata Liu Lei. Gedebuk. Kaki Wang Buodong lemas, terjatuh ke tanah, pakaiannya basah oleh keringat dingin. Kumohon beri aku kesempatan lagi, aku berjanji tidak akan menyusahkan Suen lagi. Lin Yi menjambak rambut Wang, menarik kepalanya agar menghadapnya. Kamu sudah punya kesempatan, bagaimana aku bisa memberimu kesempatan kedua? Awalnya aku tidak tahu siapa kamu. Jadi kamu menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Wajah Wang Buodong kehilangan semua warna, ketakutan sampai mengompol di celananya. Dia ingin menjelaskan tetapi tidak tahu caranya. Dia benar-benar berpikir seperti itu. Aku benar-benar tahu aku salah, aku tidak akan berani mengganggunya lagi, lakukan apapun yang kau mau pada kami, beri aku satu kesempatan lagi. Jika aku memberimu kesempatan lagi, tidak akan ada yang memanggilku Tuan Lin lagi, bagaimana aku bisa melanjutkan di Zonghai? Tuan Lin, berurusan dengan orang seperti dia secara pribadi akan mencoreng nama baik Anda, biar saya yang mengurusnya, kata Liu Lei. Patahkan kakinya untuk memberinya pelajaran. Sekarang masyarakat kita sudah taat hukum, jadi itu tidak pantas, kata Lin Yi. Telepon polisi, beritahu mereka bahwa saya yang memerintahkan penangkapan. Mengerti. Lin Yi berdiri, pergi bersama Xiao Bing. Setelah meninggalkan bar, Lin Yi mengantar Xiao Bing pulang, lalu menyetir sendiri pulang. Dengan terselesaikannya masalah Wang Buodong dan Suen, segalanya menjadi beres. Dia merasa lega meninggalkan tempat itu. Setibanya di rumah, Ji Qingyan dan anak itu sudah tertidur. Lin Yi tidak berani membuat keributan, diam-diam berbaring di sampingnya. Beberapa hari berikutnya, kehidupan Lin Yi kembali damai. Sekitar seminggu kemudian, seluruh tim kembali, memusnahkan ketiga organisasi yang tersisa, tidak ada korban di pihak mereka. Sekembalinya, Lin Yi membawa mereka ke lembaga penelitian, senjatanya sudah siap, dan mereka perlu membiasakan diri dengan senjata tersebut untuk misi pulau yang akan datang. Bagaimana rasanya? Nyaman digunakan. Kelompok itu memegang senjata, mengayunkannya di udara, dan sangat senang. Hebat, kata Zhang Chaoyue. Saya tidak sabar untuk pergi ke pulau itu. Lin Yi memeriksa tanggal di ponselnya. Seminggu dari sekarang, kita akan berangkat ke kota Jing, untuk saat ini, tinggallah di Zonghai untuk menguji senjata-senjata ini, dan segera berikan saran untuk perbaikan apapun. Dipahami. Bagaimana rasanya memakai cincin dan gelang itu? Tanya Lin Yi. Berbicara dari perasaan pribadi, saya tidak terlalu memperhatikannya, kata Sao Jianfeng. Namun saya merasa keterampilan saya meningkat lebih cepat dari yang saya perkirakan. Bagaimana dengan kalian semua? Lin Yi menatap anggota tim lainnya. Kami merasakan hal yang sama. Jadi itu efektif. Lin Yi berkata. Tapi jangan bermalas-malasan, semua pelatihan itu penting. Dipahami. Saudara Lin, haruskah saya memesan tiket sekarang? Tanya Xiao Bing. Lin Yi mengangguk, pesan saja, kita akan memeriksanya besok. Baiklah. Keesokan paginya, Lin Yi dan yang lainnya menaiki jet pribadi langsung ke kota Rong. Sekitar pukul 1 siang, mereka tiba di pemakaman, berdiri di depan makam Zhou Liang. Beberapa pria menyalakan rokok, menuangkan anggur, sementara 3 wanita membersihkan batu nisan dan mencabut rumput liar baru. Setelah menyelesaikan persiapan, Lin Yi meletakkan rokok dan minuman keras yang dibeli di depan makam.
Gelang dan senjata yang dibuat untuk Zhou Liang juga dikubur di sana. Lin Yi berdiri di depan, yang lain di belakang, mengangkat gelas mereka untuk bersulang untuk foto di batu nisan. Lalu menyalakan 3 batang rokok dan meletakkannya di atas. Saudara Zhou, siapkan barang-barang di bawah, kami mungkin akan datang menemuimu kapan saja. Tak seorang pun dalam tim menunjukkan banyak kesedihan. Perkataan Zhang Chaoyue mencerminkan apa yang mereka semua rasakan. Menjadi bagian dari Brigade Garda Pusat berarti menerima pengorbanan, kematian bukanlah sesuatu yang mereka takuti. Melainkan penerimaan yang tenang. Mereka menganggapnya sebagai hal biasa seperti makan dan minum. Setelah menghabiskan lebih dari 1 jam di makam, tim mengunjungi rumah Zhou Liang. Mereka membeli hadiah untuk menemui orang tuanya, mengakhiri kunjungan sekitar pukul 4 sore, siap untuk kembali ke Zonghai. Sekitar pukul 8 malam, pesawat mendarat di bandara. Setelah makan cepat, Lin Yi membawa mereka ke pavilion Jiushu. Meskipun makan, minum, buang air, dan latihan akan diadakan di sini untuk beberapa hari mendatang. Kehidupan Lin Yi terus berlanjut, meskipun jauh lebih santai setiap harinya. Berapa lama kamu bisa terus bekerja di sini? Keesokan harinya di tempat kerja, setelah kurir pergi, Su Wen bertanya. Bab 3191. Sesuatu telah diakui. Lin Yi yang sedang menghitung bungkusan itu terkejut oleh kata-kata Su Wen. Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Su Wen bersandar di pintu, menyilangkan tangan, dan menatap Lin Jiang sambil tersenyum. Aku merasa ada yang tidak beres denganmu akhir-akhir ini, apakah kamu berpikir untuk berhenti? Ada apa? Dulu, kamu nggak pernah mau tinggal di toko, dan sekarang kamu setuju. Sepertinya pola pikirmu sudah berubah, kata Su Wen. Apakah kebaruannya sudah mulai pudar, dan sekarang Anda merasa pengiriman paket membosankan? Pertanyaan ini agak sulit dijawab oleh Lin Yi, karena ia ada di sana untuk merasakan hidup dan menyelesaikan tugas. Dia pasti tidak akan tinggal di sini lama-lama. Lagi pula, aku di sini untuk merasakan hidup. Aku sudah cukup berpengalaman sebagai kurir, jadi lebih baik aku tetap di toko dan bekerja, kata Lin Yi sambil menatap Su Wen. Lagi pula, aku bisa menemanimu agar kamu tidak merasa kesepian. Jangan berkata begitu, aku sama sekali tidak kesepian, kata Su Wen sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Itu artinya mainan kecil itu berfungsi dengan baik, jangan lupa untuk mengisi dayanya secara teratur, atau mainan itu akan mengecewakan saat Anda membutuhkannya, dan tidak berfungsi. Cepat mulai bekerja. Karena paket sore belum tiba, Lin Yi tidak punya kegiatan apapun. Setelah menata paket-paket toko, ia mulai bermain game. Dia juga memperhatikan situasi kapal kargo. Setelah melakukan penyelidikan, ia menemukan bahwa dibutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk mencapai tujuannya. Saat itu, dia sudah berada di pulau itu, jadi sistem mungkin tidak bisa mengirimkan hadiah langsung kepadanya. Agak mengecewakan. Berapa biaya berat pertama untuk mengirim paket ke kota Jing? Lin Yi yang tengah bermain game merasa suara itu agak familiar. Dia mendongak dan melihat pembicaranya adalah Ning Che, dengan Qiu Yuluo di sampingnya. Ning Che mengenakan celana jeans biru dan jaket hitam di atasnya. Rambutnya tampak baru dikeriting, berkilau dan memancarkan aura wanita dewasa yang kuat. Qiu Yuluo mengenakan jumpsuit hitam berkaki lebar dengan desain unik di bagian pinggang, memperlihatkan pinggang rampingnya dengan sempurna. Mengapa kalian berdua ada di sini? Semuanya sudah siap, dan kami tidak sabar untuk datang dan melihatnya, kata Ning Che. Tidak perlu. Kami akan kembali dalam beberapa hari, dan kami bisa membawanya kembali untuk kalian berdua. Kami terutama merasa bosan dan sedikit cemas, jadi kami ingin melihat apa yang kamu buat, kata Qiu Yuluo. Mungkin nanti malam, saya sedang bekerja sekarang, kata Lin Yi. Jika saya membolos kerja, gaji saya akan dipotong. Keduanya secara naluriah menatap Su Wen. Yang terakhir terasa agak tidak wajar di bawah tatapan mereka. Kedua wanita ini memiliki penampilan yang dapat menjadikan mereka bintang media sosial. Yang lebih penting, aura mereka bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan, membuat orang merasa tidak nyaman. Jam berapa kamu pulang kerja? Su Wen hanyalah orang biasa, dan Lin Yi takut membuatnya takut. Tidak apa-apa, silakan saja kalau ada yang harus kamu lakukan, tidak banyak yang bisa dilakukan di toko, kata Su Wen. Ayo pergi, bos sudah setuju. Lin Yi agak tercengang, bukankah ini murni memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu? Menyimpan teleponnya, Lin Yi berganti pakaian, mengucapkan selamat tinggal kepada Su Wen, dan pergi bersama Ning Che dan Qiu Yuluo. Di luar toko, sambil memperhatikan arah kepergian ketiga orang itu, Su Wen dipenuhi keraguan. Karena mobil itu mempunyai plat nomor khusus berwarna putih dan hitam. Orang biasa tidak punya kesempatan untuk mengendarainya. Melihat ini,
Su Wen menjadi lebih penasaran tentang identitas Lin Yi. Menjadi kaya adalah satu hal, tetapi mengendarai mobil seperti itu dan mendapatkan teman-teman dari kalangan atas, dan dengan hubungan yang baik, apa sebenarnya yang dilakukannya? Su Wen secara naluriah mendesah. Kalau saja kamu hanya seorang kurir biasa, betapa hebatnya itu. Lebih dari 40 menit kemudian, ketiganya tiba di lembaga penelitian. Di ruang senjata, ada 3 set senjata. Itu milik Ning Che, Qiu Yuluo, dan Tao Cheng. Lumayan, replika kamu sempurna, puji Ning Che. Kecuali warnanya, hampir identik dengan senjata yang saya gunakan sekarang. Mereka dibuat berdasarkan kebiasaan penggunaan Anda, jadi seharusnya identik, kata Lin Yi. Anda dapat menguji keefektifannya. Ning Che mengeluarkan pistol yang terselip di punggungnya, menebasnya dengan belati, dan seketika itu juga muncul lekukan sedalam 1 cm. Jika dia menggunakan sedikit tenaga lebih, pohon itu bisa terpotong seluruhnya. Namun, sisi tajamnya tetap utuh. Sangat mengesankan. Qiu Yuluo juga terkejut melihat betapa efektifnya hal itu. Jika tidak mengesankan, tidak perlu ada upaya sebesar ini untuk mendirikan lembaga penelitian ini, kata Lin Yi. Ini adalah batch senjata pertama, akan ada peningkatan nanti, dan efeknya akan lebih baik lagi. Saya tidak bisa menjamin yang lain, tapi dengan 2 senjata ini, setidaknya kekuatan tempur Anda bisa ditingkatkan 10%. Qiu Yuluo mengangguk setuju dengan pendapat Ning Che. Lin Yi memeriksa arlojinya, sekarang sudah lewat jam 2, kamu mungkin belum makan. Kami buru-buru ke sini pagi-pagi dan belum sempat makan, kata Ning Che. Ayo kita pergi ke tempat barbeque temanku, di sana seperti di rumah, dan juga nyaman untuk makan, kata Lin Yi. Tentu. Meninggalkan lembaga penelitian, Lin Yi menelepon kelompok 1, menyuruh mereka berkumpul di tempat barbeque untuk makan bersama. Ketiganya tiba di tempat barbeque dan menuju ke ruang pribadi yang telah dipesan sebelumnya. Anggota kelompok lainnya belum tiba, jadi Lin Yi memesan beberapa hal terlebih dahulu. Kamu pasti punya alasan lain untuk datang ke sini, tanya Lin Yi. Tidak bisakah kami datang menemuimu, jawab Ning Che. Aku akan segera kembali, jadi meskipun kau merindukanku, tak perlu terburu-buru saat ini, kata Lin Yi sambil menatap Qiu Yuluo. Kau pasti mencari alasan untuk menemuiku, tapi kau bahkan tidak punya satu pun, Lin Yi menegaskan. Lihatlah kamu berbicara seperti itu, Ning Che tertawa terbahak-bahak. Dia sudah lama melajang, mungkin dia menyadari sesuatu, jadi datang mencarimu adalah hal yang wajar. Enyahlah, kaulah yang menyadari sesuatu, balas Qiu Yuluo. Ya, aku telah menyadari sesuatu, kalau tidak, aku tidak akan datang, kata Qiu Yuluo sambil memegang dahinya, tak berdaya. Ning Che mengedipkan mata pada Lin Yi, aku lihat bosmu cukup cantik, sudahkah kau bergerak? Bisakah kita memikirkan sesuatu yang sehat? Lin Yi mengeluh. Aku sudah hampir tidak sanggup menghadapi situasi saat ini, bahkan ternak di peternakan tidak bekerja sekeras ini, balas Lin Yi. Benar sekali, wanita-wanita di sekitarmu semuanya sudah memasuki usia 30-an, di puncak karir mereka, dan ujianmu sudah dimulai, goda Ning Che. Kalian sendiri seperti berlima, ujar Qiu Yuluo. Itu tidak terkendali, dengan latihan setiap hari, kadar hormon meningkat, kata Ning Che. Haruskah kami memberimu privasi dan membiarkanmu menyelesaikannya di ruang pribadi? Tidak, jawab Ning Che. Tanpa cermin atau jendela, tidak ada yang menarik tentangnya. Kau benar-benar tidak punya keraguan, kata Qiu Yuluo, sedikit terdiam. Orang ini seperti aib bagi Brigade Garda Pusat. Baiklah, kita sudahi saja masalah ini. Mari kita bahas hal-hal yang serius, kata Lin Yi. Sabar, kita tunggu saja kedatangan kelompok 1, kata Ning Che. Masalah ini cukup menarik, dan kita harus membaginya dengan anak-anak muda itu. Bab 3192. Tidak ada satupun yang akan lolos. Menarik. Lin Yi menyesap air, merasakan bahwa Ning Che mungkin tidak membawa kabar baik, dan secara naluriah menatap Qiu Yuluo. Kamu tidak hamil, kan? Kamu mencariku untuk melakukan pemeriksaan prenatal. Ayolah, kalaupun ada yang hamil, pasti dia yang melakukannya. Apa hubungannya denganku? Kami sudah berhati-hati, jadi hal seperti itu seharusnya tidak terjadi. Enyahlah. Lin Yi tertawa terbahak-bahak dan tidak bertanya lebih lanjut, lalu mengganti topik pembicaraan. Adapun apa yang ingin dikatakan Ning Che, mereka akan menunggu sampai anggota kelompok lainnya tiba. Namun, tampaknya apa yang akan dikatakannya tidak mendesak. Sekitar 10 menit kemudian, semua hidangan yang dipesan Lin Yi tersajikan, setiap hidangan segar dan mahal. Sementara itu, sisa rombongan telah tiba. Kakak Ning, kakak Qiu. Mereka saling menyapa saat masuk dan kemudian duduk. Karena tak seorang pun makan siang, tak seorang pun menahan diri, dan mereka semua mulai makan, tanpa repot-repot berbasa-basi.
Sekitar setengah jam kemudian, semua orang hampir selesai makan. Lin Yi bertanya, kita mungkin sudah cukup makan. Haruskah kita bicara sekarang? Kelompok itu meletakkan sumpit mereka, menyadari bahwa datang ke sini bukan hanya tentang makan, mungkin ada hal lain. Ingat, di makam perunggu, kamu menemukan banyak peralatan perunggu. Barang perunggu. Lin Yi bergumam, mengingat patung perunggu yang mereka temukan di makam. Bukankah hasilnya sudah diteliti? Itu direplikasi dari pulau itu. Namun ada sesuatu yang telah diakui. Diakui. Mendengar kata-kata ini, semua orang menatap Ning Che. Masih bisa dikenali, gumam Lin Yi. Semua orang sudah mati, siapa yang bisa mengenalinya? Jangan terburu-buru, biar aku jelaskan perlahan. Ning Che menenangkan diri dan berkata. Pada saat itu, total 108 keping perunggu digali, beberapa di antaranya bertuliskan prasasti. Selain itu, ada tulisan di dinding melingkar makam, ingat ini. Lin Yi mengangguk. Anggota tim yang pergi ke makam memiliki kesan yang mendalam tentang hal ini. Setelah benda-benda itu dibawa kembali, benda-benda itu dipelajari cukup lama, tetapi tidak ditemukan manfaat yang berarti, jadi museum mengajukan permohonan untuk memajang satu benda di sana. Apakah ada prosedur seperti itu? Tentu saja, kata Ning Che. Karena digali dari sini, secara alamiah dianggap sebagai peninggalan budaya kita. Lin Yi mengangguk, menunggu Ning Che melanjutkan. Beberapa hari yang lalu, sebuah kelompok budaya akar rumput dari sebuah negara Afrika datang ke sini untuk melakukan pertukaran budaya, salah satu kunjungannya adalah ke museum. Mereka melihat peralatan perunggu itu. Secara spesifik, mereka melihat tulisan-tulisan di sana. Ekspresi kelompok itu berubah. Kenali tulisannya? Mustahil. Mereka tidak benar-benar mengenalinya, tetapi merasa familiar, kata Ning Che. Mereka menyebutkan melihat prasasti serupa di suku primitif, dan mereka mendiskusikannya cukup lama. Lalu, apa yang mereka temukan? Ning Che mengangkat bahu, mereka tidak menemukan apapun, dia hanya pernah melihatnya sebelumnya, merasa itu tampak familiar, dan mungkin saja salah. Apakah kita mengambil tindakan apapun? Kami berencana mengirim seseorang setelah kunjungan selesai. Kalau ini hanya kesalahpahaman, tidak akan butuh banyak usaha. Lin Yi memegang gelas anggur, diam-diam menyesapnya. Jika itu nyata, kita harus terlibat. Itu hampir benar. Ini memang menarik. Lin Yi memandang Ning Che dan Qiu Yuluo, apa pendapat kalian berdua tentang ini? Saya merasa ini menarik, sama seperti Anda, kata Qiu Yuluo. Dari pihak kami mungkin tidak bisa menemukan informasi yang relevan, tetapi suku primitif berbeda. Selama ribuan tahun, mereka telah menjadi sistem tertutup, mempertahankan cara-cara kuno. Mereka mungkin tahu sesuatu, tapi itu hanya tebakan saya. Kita harus ke sana setelah kunjungan ini untuk mencari tahu. Ini bisa menjadi kejutan yang menyenangkan, kata Lin Yi. Berapa lama kunjungan ini berlangsung? Lebih dari setengah bulan, tapi apakah akan diperpanjang? Saya tidak yakin, kata Qiu Yuluo. Selain kota Jing, mereka juga akan pergi ke tempat lain. Karena ini kunjungan budaya, mereka harus mengunjungi beberapa tempat. Dimengerti. Ngomong-ngomong, biji baru yang dibawa kembali tadi sudah dijadikan peralatan latihan. Sudah mulai digunakan minggu lalu. Kamu bisa kembali beberapa hari lebih awal untuk mengujinya. Pak. Ning Che dengan santai menyalakan sebatang rokok dan bertanya. Tentang serangan terhadap kalian, apakah kalian sudah tahu siapa pelakunya? Klub Banteng Darah. Itulah yang saya duga, mereka terlibat dalam aksi-aksi di Timur Tengah, dan karena orang-orang ini tidak terlalu pintar, merekalah tersangka utamanya. Jangan katakan itu, kata Qiu Yuluo. Mencapai level ini membutuhkan lebih dari sekedar kekuatan kasar. Setelah jeda, Qiu Yuluo melanjutkan. Hanya saja orang-orang yang mereka kirim memberi kita ilusi ini. Padahal, di dalam organisasi ini, ada banyak individu yang mengesankan. Saudara Jiang dan Saudari Yu telah membuktikannya. Jangan remehkan mereka. Lin Yi mengangguk setuju dengan kata-kata Qiu Yuluo. Selama operasi ini, mereka memiliki kontak rahasia, jelas seseorang yang sangat teliti. Jika bukan karena tato mereka yang terekspos secara tidak sengaja, kami tidak akan bisa melacaknya. Kamu belum melaporkan ini ke tim, kan? Ning Che bertanya. Ini bukan masalah kelompok pertama, ini masalah Brigade Garda Pusat. Ning Che mengingatkan Lin Yi untuk tidak melakukan hal ini sendirian. Yang terbaik adalah membiarkan Brigade Garda Pusat menyelesaikannya. Tapi mereka tidak menargetkan Brigade Garda Pusat atau kelompok pertama, melainkan data lembaga penelitian, kata Lin Yi. Mengingat situasi saat ini, mengungkap data lembaga penelitian tidaklah tepat. Karena terlalu banyak mata yang memperhatikan, kan? Tepat sekali. Semua orang menyadari situasi Brigade Pengawal Pusat.
Meskipun Liang Xianghe masih memiliki kendali penuh, dia tidak bisa mengendalikan semua orang sepenuhnya. Jika dia dapat mencapai kendali 100%, Liang Xianghe akan berada dalam bahaya. Jadi, di mana posisi Anda sekarang dalam operasi ini? Kami masih menyelidiki benteng mereka, kata Xiao Bing. Berdasarkan skala dan karakteristik operasi ini, kemungkinan besar pangkalan mereka di Asia Pasifik. Kami masih menyelidiki lokasi pastinya, dan kami sudah memiliki beberapa petunjuk. Saya sarankan kamu fokus pada Maldi, kata Qiu Yuluo. Mengingat posisinya di klub banteng darah, dia mungkin memimpin operasi ini. Ekspresi Lin Yi menjadi serius, dan dia berkata dengan tenang. Aku belum berpikir sejauh itu, tapi tak satu pun dari mereka akan lolos. Bab 3193. Dipukuli sampai habis-habisan. Setelah membicarakan bisnis, semua orang melanjutkan makan, dan pembicaraan beralih ke hal-hal sepele sehari-hari. Lin Yi tidak kembali ke cabang pada sore hari, sebaliknya, dia menghabiskan sore hari bersama mereka berdua di Zonghai. Ning Che dan Qiu Yuluo juga tidak punya rencana untuk pergi, bersiap untuk kembali ke kota Jing bersama orang-orang dari kelompok pertama. Malam harinya, semua orang keluar lagi untuk minum-minum, yang berlangsung hingga dini hari. Keesokan harinya, Lin Yi pergi ke cabang seperti biasa, menyerahkan tugas pendampingan kepada orang-orang dari kelompok pertama. Namun, saat bekerja, Lin Yi agak terganggu, memikirkan apa yang dikatakan Ning Che kemarin. Jika rombongan tamu melakukan kesalahan, maka tidak perlu ada diskusi lagi. Namun jika tidak, maka masalah ini tidaklah sederhana. Lin Yi berhipotesis dalam benaknya bahwa jika benar-benar ada hubungan, suku primitif yang disebutkan pihak lain akan menjadi fokus penyelidikan. Melalui bahasa setempat, teks di dalamnya mungkin diterjemahkan. Benda-benda di makam perunggu semuanya berasal dari peradaban Pulau Tilia, termasuk teks-teks di dalamnya. Ini penting untuk mengungkap misteri Pulau Tilia. Kamu lagi mikirin apa? Pagi-pagi banget, nggak kerja, cuma melamun di sini. Saat Lin Yi tengah merenungkan hal-hal ini, Su Wen muncul di sampingnya. Dia memancarkan aroma harum dan pesona seorang wanita dewasa. Mungkin aku sudah pubertas dan ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Putrimu sudah hampir pubertas, dan kamu masih berpura-pura muda di sini. Ah, laki-laki pada dasarnya memang seperti anak laki-laki. Jika kamu laki-laki, maka aku perempuan. Gadis mungkin agak berlebihan, kamu lebih seperti wanita muda, bukankah itu lebih menarik daripada seorang gadis? Pergi sana, kau tidak pernah berperilaku baik. Su Wen melirik Lin Yi sekilas dan berkata, saya akan bernegosiasi bisnis, Anda ikut atau tidak? Baru buka dan sudah negosiasi bisnis. Dengan perkembangan seperti ini, tak lama lagi label, wanita kaya, akan menjadi milikmu. Terutama karena aku merasa kau takkan bekerja denganku lebih lama lagi. Aku perlu memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya dan memanfaatkanmu sedikit lebih lagi, kalau tidak, takkan ada yang tersisa saat kau pergi. Ngomong-ngomong soal eksploitasi, bukankah lebih tepat kalau kita membicarakannya di hotel atau di tempatmu? Su Wen tertawa terbahak-bahak, hanya kamu yang bisa berkata seperti itu, kalau ada orang lain, apalagi yang sedikit lebih jelek, aku pasti akan menyebutnya cabul. Lin Yi terkekeh, berdiri, dan meregangkan badan sedikit. Apakah kamu sudah memilih targetmu? Ya, kali ini besar, kata Su Wen. Di Peace Road, ada perusahaan penjualan streaming langsung dengan hasil penjualan harian yang cukup besar. Dulu mereka klien perusahaan pengiriman lain, tetapi beberapa hari yang lalu, pemilik stasiun itu bermasalah karena mengemudi dalam keadaan mabuk, yang menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Jadi, pemiliknya ingin berganti mitra, dan sekarang kesempatan kami telah tiba. Ini harus cepat. Peluang seperti ini dilirik banyak orang. Kalau telat, bisa-bisa ketinggalan. Itulah sebabnya aku harus mengajakmu untuk melihatnya bersamaku. Ayo pergi. Setelah merapikan sedikit, keduanya berjalan keluar toko dan masuk ke mobil Lin Yi. Lin Yi sedang memikirkan apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Jika semuanya berjalan sesuai harapan, bisnis ini seharusnya menjadi pesanan terakhir, dan dia harus berusaha sebaik mungkin untuk membantunya menutup kesepakatan. Ini berarti kesimpulan yang tepat. Sepanjang jalan, Su Wen memperkenalkan situasi perusahaan. Ini adalah organisasi MCN yang, selain melakukan streaming langsung, juga menangani penjualan, dan volume pengiriman harian mereka tidak sedikit. Setelah lebih dari 10 menit, mobil berhenti di depan sebuah bangunan besar. Dari lantai 8 sampai 14, semuanya milik perusahaan mereka. Kabarnya mereka menerima setidaknya lebih dari 2.000 pesanan setiap hari. Kalau kita bisa mengamankannya, itu akan jadi hal besar. Su Wen memancarkan kepercayaan diri, dengan ekspresi seseorang yang bertekad untuk menang. Sudah mengerjakan permu sebelumnya. Apa kamu punya janji? Tidak, aku tidak melakukannya.
Su Wen menatap Lin Yi dan berkata, dalam pembicaraan bisnis sebelumnya, kunjungan langsung selalu dilakukan, dan saya belum terbiasa membuat janji temu. Kalau begitu, jangan pergi dengan tangan kosong. Lin Yi melirik sekeliling dan melihat sebuah kedai teh tak jauh dari sana. Tunggu aku sebentar. Meninggalkan kalimat itu, Lin Yi berlari kecil menuju kedai teh. Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan kotak hadiah kuning dan menyerahkannya kepada Su Wen. Apakah kamu berencana untuk memberikan hadiah? Tidak ada salahnya bermurah hati. Terlepas dari apakah bisnisnya berhasil atau tidak, membawa sesuatu akan meninggalkan kesan. Mungkin lain kali mereka membutuhkan sesuatu, mereka akan teringat padamu, kata Lin Yi. Jangan lupa untuk menaruh kartu nama di dalamnya, jadi Anda tidak perlu menyerahkannya nanti. Dulu, jika situasi seperti ini terjadi, Su Wen akan berpikir Lin Yi sangat cakap dan teliti, tidak menyisakan halangan apapun. Namun sekarang, dia tidak lagi merasakan hal itu. Kemampuan Lin Yi jauh melampaui apa yang dibayangkannya, dia bahkan berpengetahuan luas dan berpengalaman. Meskipun lebih tua darinya, dalam hal ini, dia lebih tampak seperti seorang guru. Perbedaan antara dirinya dan dia tidak hanya sedikit. Saya akan memastikan untuk mengganti uang Anda saat kita kembali. Uangnya tidak banyak, tidak perlu bicara soal penggantian. Sekarang ayo naik ke atas. Meskipun mereka belum melakukan kontak sebelumnya, Su Wen telah mengintai tempat itu terlebih dahulu. Dia tahu para pemimpin perusahaan yang relevan ada di lantai 14, jadi dia langsung menuju ke sana setelah memasuki lift. Lorong itu ramai dengan orang-orang, semuanya tampan dan muda, tanpa memandang jenis kelamin. Ketika Lin Yi dan Su Wen muncul di sana, mereka menarik banyak perhatian. Terutama banyak wanita muda, yang tanpa malu-malu melirik Lin Yi. Sekarang giliranmu untuk bertindak. Cari tahu di mana orang yang bertanggung jawab, dan mari kita bicara. Saya tahu tugas ini akan jatuh pada saya. Kesadaran yang bagus. Su Wen menepuk bahu Lin Yi, teruslah, jika kau tidak bisa menangani gadis-gadis muda ini, tahun-tahunmu akan terbuang sia-sia. Terima kasih atas penilaian yang begitu tinggi. Lin Yi melihat sekeliling lorong dan memilih seorang gadis berambut panjang yang menurutnya enak dipandang sebagai targetnya. Halo, bolehkah saya bertanya departemen mana yang bertanggung jawab atas pengiriman di sini? Departemen pemasaran kamilah yang bertanggung jawab. Suara gadis berambut panjang itu terdengar merdu dan lembut, lalu dia berbalik dan menunjuk ke belakangnya. Kamu bisa menuju ke arah itu. Kantor Presiden Zhang ada di 1409. Baiklah, terima kasih. Terima kasih kembali. Setelah mengetahui informasi yang dibutuhkannya, Lin Yi bertukar pandang dengan Su Wen, dan mereka menuju ke departemen pemasaran bersama. Rasanya para wanita ini hampir siap memakanmu hidup-hidup, bisik Su Wen. Dibandingkan dengan mereka, kulitku terlalu tipis. Lin Yi menoleh ke belakang dan memperhatikan seorang wanita berambut panjang menatapnya dengan pandangan berbeda dari yang lain. Jangan khawatirkan mereka untuk saat ini, mari fokus pada tugas yang ada. Su Wen mengangguk, dan keduanya berdiri di depan pintu kantor. Di dalam, di samping pimpinan, ada seorang pria dan seorang wanita. Di kaki pria itu ada tas kurir. Sepertinya kita datang terlambat, ada orang lain yang mendahului kita, kata Lin Yi. Bab 3194. Mereka tidak akan membuat kesepakatan. Aku kenal keduanya, kata Su Wen. Mereka dari Yunda, sepasang suami istri, tapi wanita itu bosnya. Kurasa namanya Yang Chunli, dan suaminya cuma bantu-bantu. Lin Yi melirik ke dalam, menatap wanita yang sedang berbicara. Dia dengan percaya diri berbicara kepada pria parubaya di depan meja kantor. Pria itu mendengarkan dengan penuh perhatian, dan negosiasi mereka tampaknya berjalan lancar. Dan wajah wanita itu memperlihatkan kecerdikan, yang menunjukkan bahwa dia cukup cakap. Sepertinya dia cukup mengesankan. Kamu benar-benar punya penglihatan yang bagus, kata Su Wen. Kami pernah berurusan dengannya sekali, dan dia benar-benar hebat, mengelola 2 toko sendirian, lebih baik daripada saya. Kamu juga tidak buruk, bukankah kamu juga punya 2 toko sebelumnya? Jangan menggodaku. Kalau bukan karenamu, aku hampir tidak bisa mengelola 1 toko pun, apalagi mencapai level ini, kata Su Wen. Kalau tidak, aku tidak akan memintamu datang dan mendukungku. Jangan bilang begitu. Potensi manusia tidak terbatas, kita tidak pernah tahu, mungkin kita bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Berhentilah menyanjungku, aku tahu batas kemampuanku, kata Su Wen sambil tersenyum. Apakah kita akan menunggu di sini sebentar? Kita tunggu saja. Kita tidak bisa begitu saja masuk dan bicara dengan mereka sekarang. Masalahnya, kalau dia menutup kesepakatan, kita tidak akan dapat apa-apa lagi. Itu tergantung pada berapa banyak komisi yang Anda tawarkan, kata Lin Yi.
Tapi kami datang terlambat, jadi kami dirugikan. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Kalau begitu, kita hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Keduanya berdiri di ambang pintu, menunggu orang di dalam keluar. Sementara itu, setiap pembawa berita wanita yang lewat tanpa sadar akan melirik Lin Yi. Dengan pria setampan itu, siapa yang tidak akan meliriknya lagi? Setelah sekitar 10 menit, kedua orang di kantor keluar, langsung melihat Lin Yi dan Su Wen. Oh, kalian juga ada di sini. Melihat Su Wen, Yang Chunli menyapa mereka dengan senyuman, tidak menunjukkan kecanggungan, seolah-olah bertemu teman lama. Hanya datang untuk melihat-lihat, jawab Su Wen sambil tersenyum. Baiklah, kalian sibuk saja, kami pergi dulu. Setelah saling menyapa, keduanya berbalik dan pergi. Ekspresi mereka tetap tenang, tidak menunjukkan rasa tidak suka. Tetapi begitu mereka berbalik, ekspresi Yang Chunli berubah. Su Wen itu benar-benar ada di mana-mana, bahkan melacak kita sampai ke sini. Saya ingat tokonya dulu ada di Taman Sinseng, dan dalam waktu singkat, dia berhasil mendapatkan lokasi di Jalan Perdamaian. Luar biasa, kata suami Yang Chunli. Saya menduga dia bergantung pada pemimpin regional mereka, kalau tidak, dengan keahliannya, bagaimana mungkin dia bisa menggulingkan Li Qingdong? Apakah kita dalam bahaya, kata suami Yang Chunli, jika mereka mengambil pesanan sebesar itu, kita akan rugi. Kami sudah menyegel kesepakatan, tidak mungkin kami akan kalah, kata Yang Chunli. Harga mereka tentu lebih tinggi dari harga kami, mereka tidak punya keuntungan dalam negosiasi. Wajah Yang Chunli menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Volume paket toko kami adalah yang tertinggi di wilayah ini, dan kami mendapatkan harga satuan terendah. Apa yang mereka miliki untuk bersaing dengan kami? Suami Yang Chunli mengangguk, mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Sementara itu, sambil melihat keduanya pergi, Su Wen merapikan pakaiannya. Apakah kita akan masuk juga? Su Wen mengetuk pintu. Datang. Keduanya mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Presiden Zhang, kami dari pos kurir Peace Road, di sini untuk membawakan Anda sesuatu. Melihat Su Wen datang membawa hadiah, manajer pemasaran Zhang Buozu sedikit terkejut. Untuk apa ini? Kamu terlalu baik, simpan saja barang-barangmu, aku tidak bisa menerimanya. Presiden Zhang, tolong jangan bersikap sopan, itu tidak seberapa. Bukan masalah uang, tolak Zhang Buozu dengan sopan sambil tersenyum, kita bicara bisnis dulu, kamu kesini mau ngomongin jasa kurir, kan? Su Wen mengangguk, perusahaan kami menangani volume besar setiap hari, jadi saya ingin berdiskusi apakah kami masih punya peluang. Jika kamu datang lebih awal, mungkin ada kesempatan, tapi aku sudah selesai bernegosiasi dengan mereka, dan rasanya canggung untuk membahasnya lagi denganmu sekarang. Bolehkah saya bertanya berapa harga yang mereka tawarkan kepada Anda? 3 yuan 80 per barang. Mendengar harga ini, Lin Yi dan Su Wen sedikit terkejut. Harga tersebut hampir merupakan harga terendah di industri ini. Tidak bisa lebih rendah lagi. Kami hanya dapat menawarkan 4 yuan 30 per barang, selisih 50 sen per barang. Dengan perusahaan mereka menangani lebih dari 2.000 barang setiap hari, perbedaannya lebih dari 1.000 yuan, yang tidaklah sedikit. Secara naluriah, Su Wen melirik keluar dan berkata dengan lembut. Presiden Zhang, kami bisa memberikan diskon 4 yuan 30 dan diskon 10%. Bagaimana menurut Anda? Bisakah kita pertimbangkan kembali? Tidak, itu tidak perlu, kita tidak bisa melanggar aturan, kata Zhang Buozu. Lagi pula, menurutku tidak perlu membahas ini lebih lanjut, sudahlah, kita akhiri saja. Namun reputasi dan ketepatan waktu kami lebih baik daripada mereka, dan pengakuan publik juga tinggi, yang tentunya dapat meningkatkan daya saing pasar. Saya setuju dengan Anda, tapi kami beroperasi dengan margin rendah dan omset tinggi, keuntungan per pesanan tidak banyak, jadi mari kita biarkan saja, kata Zhang Buozu acuh tak acuh. Saya ada rapat lagi nanti, jadi mari kita selesaikan. Baiklah, kalau begitu kami tidak akan mengganggu pekerjaanmu. Saat mereka ditunjukkan pintu keluar, keduanya tidak punya pilihan selain pergi. Di luar kantor, Su Wen merasa agak patah semangat. Sepertinya saya terlalu memikirkannya, harga unit kami sangat tinggi, tidak mengherankan kami tidak bisa menutup kesepakatan, dan mereka bahkan menolak potongan harga kami. Kami bisa menawarkan potongan harga, dan mereka juga bisa. Su Wen memandang Lin Yi, harga 3 yuan 80 sudah merupakan harga terendah di industri ini, bagaimana mereka masih bisa mendapat untung? Situasi setiap perusahaan berbeda-beda. Mungkin mereka bisa meraup untung, atau mereka sendiri yang menanggung rabatnya, dengan tujuan mencapai margin rendah, volume tinggi, yang pada akhirnya memperluas bisnis dan meningkatkan laba. Pantas saja raut wajahnya berubah saat aku menyebut potongan harga, mungkin itu alasannya. Apa yang bisa kami tawarkan, mereka juga bisa, bahkan mungkin lebih.
Keunggulan merek kami yang minim tidak terlalu menarik dibandingkan uang sungguhan. Su Wen menatap Lin Yi dengan serius. Apakah menurutmu kita masih punya kesempatan? Mungkin tidak, lagi pula, aku seorang pria, bahkan jika aku menjual diriku sendiri, aku tidak akan punya kesempatan. Su Wen mencubit Lin Yi dari belakang. Kau bermaksud mengatakan aku harus melakukannya, kan? Hentikan, aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Keduanya tertawa dan memasuki lift, tidak terlalu ambil pusing dengan tawaran bisnis itu. Lagi pula, bisnis toko itu sudah bagus, jadi tidak masalah jika mereka tidak bisa menutup transaksi. Sementara itu, di pintu kantor Zhang Guozu, seorang wanita jangkung berambut panjang terus memperhatikan Lin Yi pergi. Baru setelah mereka memasuki lift, dia membuka pintu kantor Zhang Guozu. Saudara Zhang, untuk apa kedua orang itu ada di sini? Bab 3195. Dia adalah Tuan Lin. Nama wanita itu adalah Zhang Yahui, dia adalah orang yang paling berpengaruh di perusahaan ini, memegang pengaruh signifikan secara internal. Melihat Zhang Guozu seperti bertemu seorang teman, dan bicaranya santai. Perusahaan kurir datang ke sini untuk membicarakan bisnis. Melihat Zhang Yahui masuk, Zhang Guozu dengan santai menyalakan sebatang rokok, dan berkata dengan acuh tak acuh. Harganya sudah sangat tinggi, dan mereka masih mau bernegosiasi dengan saya, apa mereka pikir uang perusahaan kita tumbuh di pohon? Hah, kamu menolaknya? Tentu saja, jika kita menggunakan layanan mereka, biaya bulanannya akan meroket, hanya orang bodoh yang akan menggunakannya. Tapi tahukah Anda dengan siapa Anda bernegosiasi mengenai layanan kurir? Bukankah itu hanya pemilik stasiun kurir? Siapa lagi? Saya tidak sedang membicarakan wanita itu, saya sedang membicarakan pria yang berdiri di sampingnya. Zhang Yahui berkata, dia sepertinya Master Lin dari Zonghai, aku pernah melihatnya di bar sebelumnya. Tuan Lin, dari mana orang ini berasal? Aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Anda belum pernah mendengar tentangnya karena Anda belum berada pada level itu. Zhang Yahui menyindir dan melanjutkan, apakah kamu tahu siapa Qin Han? Jika aku tidak tahu siapa dia, aku tidak akan terlibat dengan Zonghai. Mereka saudara yang baik, dia pemimpinnya, dan konon asetnya mencapai miliaran. Menolaknya sama saja dengan kehilangan peluang bisnis. Rokok di mulut Zhang Guozu hampir jatuh ke tanah. Kamu bercanda. Kalau dia sehebat itu, kenapa dia kerja jadi kurir? Mungkin cuma orang yang mirip, kamu salah lihat. Sebenarnya tidak, kata Zhang Yahui. Direktur Lin berbeda dari yang lain, mungkin karena penghasilannya terlalu banyak, dia tidak lagi tertarik pada uang, hanya menikmati hidup. Kudengar dia bahkan pernah bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran. Benarkah atau tidak? Mengapa aku harus berbohong padamu, kata Zhang Yahui. Bukan cuma kamu, bahkan orang-orang kaya raya di dunia maya pun harus bicara sopan di depannya. Itu mengesankan. Tuan Lin dengan sebatang rokok, bisa mengalahkan separuh Zonghai, kata-kata itu tidak diucapkan sembarangan. Wajah Zhang Guozu berubah muram, tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Kamu yakin gak salah lihat? Dia bukan cuma orang yang mirip dia. Dengan penampilannya, bagaimana mungkin aku salah mengenalinya, kamu tidak akan menemukan banyak orang di Zonghai yang mirip dengannya. Zhang Yahui berkata, ada satu hal lagi yang harus kukatakan, kau tahu siapa Yan Qi, kan? Bagaimana mungkin ada orang di bidang pekerjaan kita yang tidak mengenalnya? Zhang Guozu berkata, dia praktis memonopoli industri media Zonghai, dan sialan, dia benar-benar hebat. Sebaiknya kau jangan berkata begitu, kudengar dia wanita Tuan Lin, kalau kata-kata itu sampai ke telinganya, kau pasti sudah dekat dengan kematian, benar-benar mati. Jadi dia dan Yan Qi punya hubungan seperti itu. Itulah sebabnya saya sarankan Anda berbicara dengan Guru Lin dengan benar, kata Zhang Yahui. Jika Anda mendapat kesempatan berbisnis dengan Presiden Yan di masa mendatang, membahas koneksi ini mungkin akan meningkatkan tingkat keberhasilan Anda. Zhang Guozu merasa sedikit gugup. Saya benar-benar tidak mengenal orang yang Anda bicarakan, bisakah Anda jelaskan seberapa hebatnya dia? Aku tidak tahu seberapa kuat dia, yang jelas dia sangat kaya, Qin Han bahkan tidak ada tandingannya, dia bisa membuat Zonghai gemetar hanya dengan menghentakkan kakinya. Sialan, aku akan menghubungi mereka sekarang. Sementara itu, Yang Chunli kembali ke stasiun kurir bersama suaminya. Kakak ipar, bagaimana negosiasi bisnisnya? Apakah kamu berhasil? Tanya kurir di toko. Hampir saja, tapi tidak ada bahaya nyata, bukan masalah besar. Hampir, tapi tidak ada bahaya nyata. Kami harus bersaing dengan mereka dari Sanfeng, tetapi kami memiliki keunggulan harga yang tidak dapat mereka tandingi. Terutama karena kamu dan kakak Li turun tangan, tidak ada yang tidak bisa kamu selesaikan, mereka tidak punya peluang melawan kita. Itu terutama karena kakak Li terampil, aku tidak ahli dalam hal ini.
Berhenti memujiku, kata Yang Chunli sambil terkekeh. Dalam beberapa hari, lebih dari 2000 paket ini akan dikirimkan kepada kami. Toko kami kekurangan staf, jadi kami perlu mempekerjakan orang lain. Yang lainnya mengangguk setuju dengan sudut pandang ini. Lebih dari 2000 paket bukanlah jumlah yang sedikit, bagi orang-orang di toko, itu pasti akan sangat membebani. Suamiku, serahkan pekerjaan di sini padamu, aku akan mencari bisnis lain. Zhang Chunli berkata, toko Suwen sangat besar, kita tidak boleh tertinggal darinya, kita harus mengejar mereka. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Berdering. Setelah diskusi tentang perekrutan, telepon Yang Chunli berdering. Tenanglah, manajer Zhang meneleponku, mungkin ada urusan bisnis. Setelah mengingatkan mereka, obrolan di toko menjadi jauh lebih tenang, dan Yang Chunli menjawab telepon. Bagaimana situasinya? Tidak mau bekerja sama dengan kami. Harganya sangat tinggi, jadi menggunakan jasa mereka jelas tidak seefisien jasa kami. Kami punya potongan harga 12%. Baiklah, aku mengerti, mari kita berkolaborasi lagi lain kali jika ada kesempatan. Mendengar perubahan nada bicara Yang Chunli, perhatian semua orang beralih padanya. Kak Li, ada apa? Apa bisnisnya dibajak? Yang Chunli mengangguk, tampak kesal namun tak berdaya. Setelah meninggalkan gedung, Lin Yi dan Su Wen kembali ke toko. Saat itu, hari sudah siang, dan para kurir sudah kembali dari mengantar. Su Wen memesan makanan untuk dibawa pulang, berencana menyiapkan makan siang terlebih dahulu. Saudari Wen, bagaimana hasilnya? Apakah kita berhasil? Tanya Li Xin. Su Wen mengangkat bahu, tidak berhasil, harga kami lebih tinggi, hanya perusahaan dengan keuntungan besar yang mau menggunakan kami. Jika kau membawaku, mungkin ada kesempatan. Sikap Li Xin tidak terkendali, jelas menyeratkan Lin Yi tidak mampu melaksanakan tugasnya. Lin Yi hanya tersenyum, tidak menanggapinya dengan serius. Hentikan omongan yang tidak berguna, kamu juga akan sama jika kamu pergi, gunakan energi itu untuk mengembangkan bisnis baru, bahkan makan pun tidak bisa membuatmu diam. Saya sedang meneliti bisnis sekarang, saya cukup berpengalaman, kata Li Xin. Su Wen tidak dapat menghadapinya dan memilih untuk melupakan masalah itu. Pada saat itu, sebuah sedan Mustang berhenti di pintu masuk toko. Su Wen terkejut melihat Zhang Buozu keluar dari mobil dan bergegas masuk ke toko. Lin Yi dan Su Wen tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Mereka baru saja berselisih, tampaknya tidak perlu datang ke sini sekarang. Sebelum Lin Yi sempat berbicara, setelah Zhang Buozu masuk, dia menggenggam tangannya seolah-olah bertemu dengan anggota keluarga yang telah lama hilang. Su Wen bingung. Dia memperhatikan bahwa antusiasme Zhang Buozu sangat berbeda dari sebelumnya. Tuan Lin, saya tadi kasar, tolong jangan dendam, kami akan menggunakan jasa kurir Anda, dan Anda yang menentukan harganya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.